hadir di episode hari ini. Sahabat Rumaisa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi nih di kajian One Week One Juice Rumaisa Sabila bersama saya Miska dari Hameln, Jerman. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang menarik banget nih, yaitu gimana sih caranya ngenalin konsep tauhid ke anak. Nah, ini kan pas banget ya sama sahabat Rumaisa, secara kita kan banyak yang ibu-ibu muda nih, termasuk aku masih hamil anak pertama nih. Ya, masih hamil anak pertama sih, masih calon ibu, tapi boleh ya ikut belajar sama teman-teman. Oke, nah terus sebelum mulai aku pengen nyapa dulu nih teman-teman yang udah hadir. Udah ada siapa aja ya? Sorry, kok Zoom aku nggak bisa dibuka. Oke, udah ada Teh Ainil, Mbak Maria, Mbak Berta, Mbak Diani, Mbak Mirza, Mbak Fitri, Mbak Lolita di Ankara di Turki kan ya, Masya Allah. Terus ada Mbak Marisa, ada Mbak Vanda di Bremen, Mbak Indah, dan Mbak Rosa. Terima kasih ya atas kehadirannya semuanya. Dan alhamdulillah nih Mbak Ilma, narasumber kita udah hadir bersama kita. Mbak Ilma udah open cam? Ada ya? Yeay, apa kabar Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miska, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak. Jadi Amin, ini ya bocoran Allah. dikit aja teman-teman. Mbak Ilma ini teman aku dari salah satu kajian di Jakarta. Terus waktu itu aku pernah, jadi di kajian itu tuh ada materi yang aku belum ngerti-ngerti banget, terus dijelasin sama Mbak Ilma, terus pas dijelasin kayak langsung nangkep gitu, keren banget ngejelasinnya. Makasih banget ya Mbak. Masih inget loh aku sampai sekarang. Ingat dong. Iya. Nah, ini sebelum kita mulai, teman-teman aku bacain profil singkatnya ya dari Mbak Ilma. Nah, Mbak Ilma ini, beliau itu ibu dari 2 anak, dan beliau itu adalah founder dari komunitas Hana Indonesia. Sorry. Dan selain itu, beliau itu juga seorang pembina di Terang Kids by Terang Jakarta. Dia adalah seorang praktisi unschooling dengan kedua putranya yang menerapkan fitrah-based home education. Nah, Mbak Ilma ini juga terlibat menggarap kurikulum di beberapa komunitas pendidikan seperti Jejak Langit dan juga di Iman Pes. Kita baru ngundang Iman Pes nih Mbak, hari Sabtu kemarin buat Milad Rumaisa. Ternyata ketemu lagi orang dari Iman Pes sekarang. Iya, aku lihat di flyernya, senang banget, Masya Allah. Ya. Dan dalam kegiatannya, Hana Indonesia ini mengangkat sebuah kampanye yaitu Jawab dengan Tauhid. Kalau teman-teman suka melihat Instagramnya Hana Indonesia tuh sering banget hashtag Jawab dengan Tauhid, Jawab dengan Tauhid. Itu apa sih? Ntar dijelasin lagi ya sama Mbak Ilma. Terus platform Hana Indonesia ini sekarang ada di Instagram @hanah.indonesia. Aku ulang ya kalau buat yang mau follow @hanah.indonesia. Terus juga ada podcastnya Hanah Indonesia dan ada beberapa kegiatan seperti kajian Hanah, Hanah berbagi cerita dan bermain bersama Hanah. Nah, Mbak Ilma, kalau yang aku suka dengar dari teman-teman aku nih yang ibu-ibu muda, katanya tuh memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga konsep tauhid tuh katanya gampang-gampang susah ya. Apa susah-susah gampang? Bedanya kalau yang pertama banyakan gampangnya, yang kedua banyakan susahnya. Atau gampang-gampang kalau tahu rahasianya. Nah, itu dia, gimana sih Mbak rahasianya? Kasih tahu dong ke kita. Nah, teman-teman kita belajar bareng yuk dari Mbak Ilma hari ini. Mbak Ilma, tafadoli untuk materinya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, seneng banget. Salam kenal ya Mbak Ainil, Mbak Diani, Mbak Fitri, Mbak Mirza, Mbak Rosa, Mbak Berta, Mbak Lolita, Mbak Vanda, Mbak Indah, dan Uni, dan ada Mbak Ica. Aku seneng banget hari ini berada di antara teman-teman, tapi sebelum memulai aku harus kasih tahu dulu bahwa yang dibacain Miska itu kelihatannya aja keren, tapi sungguh yang bicara itu belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Emang tujuannya Hana ada itu untuk supaya jadi support group buat para ibu-ibu yang mau bertumbuh bareng-bareng, karena kita memang menarik banget kenapa Allah menitipkan seorang anak gitu ya, seorang suami atau seorang orang-orang di sekitar kita itu kenapa sih gitu ya, sebenarnya tujuannya Allah tuh apa. Nah, itu penting banget untuk kita terus cari tahu gitu. Aku izin share screen boleh ya Miska? Boleh, silakan. Boleh di-able dulu.
Oke, oh sulit. Kalau ada teman-teman yang mungkin mendengar jawab dengan tauhid, tauhid itu mungkin sebuah kata yang agak nyeremin bisa jadi, atau sebuah kata yang bisa jadi nggak lazim kita pakai dalam keseharian gitu ya. Tapi tujuannya Hannah untuk mengangkat hashtag jawab dengan tauhid adalah untuk mengajak seluruh keluarga Indonesia melibatkan Allah dan Rasulnya dalam keseharian. Masih belum bisa nih share screen? Iya, ini lagi siap. lagi nunggu Mamita. Iya gitu. Jadi kita mau mengajak keluarga Indonesia untuk bahwa sebenarnya mengajarkan tauhid itu sangat melekat pada kegiatan kita sehari-hari. Di dalam kita mandi, sikat gigi itu ada ketauhidan. Di saat kita berkegiatan di kebun belakang rumah itu juga ketauhidan. Saat kita nyapu dan ngepel itu sangat erat dengan nilai-nilai ketauhidan gitu. Jadi akhirnya pertanyaannya gimana sih caranya kita ngajarin konsep Allah ke anak-anak gitu ya. Soalnya banyak orang juga yang suka bilang ke kita, kan konsepnya abstrak banget ya gitu ya. Miska, maksudnya gimana gitu loh mengenalkan Allah yang bahkan mereka sering banget bertanya, Allah tuh kan nggak kelihatan, Allah tuh ada di mana, terus seperti apa dan seterusnya. Oke, alhamdulillah sudah bisa share screen. Aku coba. Kelihatan ya, semoga kelihatan. Gimana teman-teman? Boleh minta jempolnya nggak? Atau konfirmasinya kalau udah pada bisa lihat? Alhamdulillah kelihatan. Oke. Sudah. Oke. Teman-teman kalau misalnya nanti mau interaksi langsung, pengen banget ya, jadi biar lebih santai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu tentang jawab dengan tauhid ya, mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk melibatkan Allah dan Rasulnya di dalam keseharian. Ini ada sedikit beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirangkum gitu ya, dari banyaknya pertanyaan anak-anak. Pertanyaannya, kenapa ada agama selain Islam? Terus Allah sama superhero tuh kuatan mana gitu ya, karena superhero mungkin familiar untuk mereka. Aku bisa lihat Allahnya kapan? Kenapa dulu ada Nabi sekarang enggak? Kenapa begitu ada orang tua yang kena COVID gitu, kenapa ibu aja yang sakit aku enggak, sehingga aku harus pisah kamar sama ibu gitu, aku jadi nggak boleh deket-deket, kenapa kita akan mati, dan kenapa Allah ciptakan corona, dan lain sebagainya. Ini semua sangat lumrah gitu ya, dan kita akan segera membahas kenapa kok bisa ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari anak-anak. Nah, memang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bisa dengan pertanyaan yang kita jawab aja santai, tapi sebenarnya kalau kita lihat ada miskonsepsi dalam pendidikan agama. Yang pertama, ini hasil riset ya, pendidikan agama itu sering terfokus pada ritual yang bisa terukur, karena memang sesuatu yang sifatnya abstrak di dalam jiwa, yang sifatnya keimanan, kita susah kan untuk melihatnya gitu. Aku nggak bisa menilai apakah keimanan Miska lebih tinggi kualitasnya daripada aku atau enggak gitu. Itu sebuah hal yang benar-benar nggak terlihat dan memang bukan posisi kita untuk menilai. Sama yang kedua yang terjadi adalah agama itu sering terpisah dari kehidupan sehari-hari. Misalnya buku nih teman-teman, ada yang buku Islami, ada yang buku umum. Ada board game yang Islami, ada board game yang umum. Pemisahan-pemisahan seperti itu menimbulkan masalah-masalah di keesokan harinya. Antara lain ini juga hasil riset dari Hannah. Yang pertama, ibadah tuh sering dianggap sebagai beban atau kewajiban yang memberatkan. Ini sebenarnya ngaca sama diri sendiri aja sih ya. Dulu waktu misalnya pas kita masih di bangku sekolah gitu, ada tuh masa-masanya nggak ngerti kenapa sih gue harus ngaji setiap hari gitu ya, karena harus sholat dan ditanyain terus gitu. Jadi ternyata ibadah tuh dianggap beban, dan ternyata memang di salah satu podcastnya Hannah Indonesia, Ustadz Aat pun menyebutkan bahwa yang namanya ibadah itu memang beban gitu ya. Jadi kalau disuruh kasih pilihan sih sebenarnya kita mendingan nggak usah sholat, mendingan nggak usah puasa gitu. Tapi ada kenapa akhirnya kita melakukan sholat, kenapa kita melakukan puasa, kenapa kita rela untuk melakukan beban-beban itu adalah karena kita mencintai zat yang memberi beban itu gitu kan. Jadi kalau kita disuruh ibu kita sesuatu, walaupun kita repot, walaupun susah, tapi iya mah gitu, karena kita menghormati dan menyayangi si mama gitu kan. Kemudian masalah yang juga muncul, kecenderungan perilaku membantah, tidak jujur, dan meninggalkan ibadah karena nggak relate tadi. I don't know why gitu, kenapa aku ngelakuin ini gitu kan. Kemudian juga masalah ketiga, mengajarkan agama dengan ketakutan, sanksi, dan hukuman. Ini berbagai macam bentuk. Kadang kita sebut dosa, kadang kita sebut neraka, kadang pokoknya nanti mama hukum kalau kamu nggak sholat, dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya bisa dibahas gitu. Kapan sih momen yang tepat saat mengajarkan dengan ketakutan, sanksi, dan hukuman. Kemudian ada lagi masalah kesulitan mendefinisikan toleransi dan menyikapi perbedaan. Kita bingung gitu, cenderung bingung yang namanya toleransi yang aman tuh seperti apa, gimana jelasin konsepnya ke anak. Wow, banyak banget pertanyaan anak-anak benar-benar yang bikin kita bingung menjawabnya. Itu poin kelima. Sering tidak terduga dan kita nggak siap gimana jawabnya. Sehingga muncul nih perasaan-perasaan nih
banyak banget curhatan yang kayak emang bisa ya anak kecil diajarin tauhid. Dulu anakku soleh nih ya, pas balita dia mau ikut sholat, begitu dia masuk usia 8-9 tahun jadi malah nggak mau sholat. Kemudian ada yang berasa sholat jadi beban. Gimana ngajarin sholat puasa? Gimana kalau ibunya nggak fasih baca Quran? Berapa target jumlah usia anak menghafal Quran? Dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya menjadi muncul pertanyaan, sama nggak sih pelajaran tauhid sama pelajaran agama? Dan berujung pada ibunya merasa tidak cukup baik sehingga tidak pede untuk mendidik anakku agama. Nah, ini semua ini adalah masalah-masalah yang kita temukan gitu, yang akhirnya kita kumpulkan dan kita address, mengajak pada ibu untuk akhirnya menyadari bahwa seorang ibu, seorang perempuan, seorang manusia secara umum itu punya hubungan yang sangat romantis sama penciptanya. Kita tuh sama Allah tuh punya hubungan yang sangat romantis. Semakin kita kenal Allah tuh kita semakin sayang gitu. Kita tahu ternyata, oh sebelumnya aku nggak kenal Allah, sekarang setelah kenal Allah aku paham gitu. Ternyata Allah tuh sesayang itu ya sama aku gitu kan. Nah, karena hubungan ini begitu personal, aku sampai nggak bisa menilai hubungan teman-teman dengan Allah masing-masing itu seperti apa. Kita sama sekali nggak bisa menilai gitu ya seberapa solehnya seseorang. Yang menarik adalah saat Allah mengamanahkan seorang anak di dalam pengawasan kita, mengamanahkan seorang anak di sekitar kita, maka apa fungsi kita sebagai orang dewasa di dekat dia? Fungsi kita adalah untuk membersamai, untuk menemani dan mengenalkan dia kepada yang menciptakan dia, yang nantinya dia pun punya hubungan yang romantis dan personal sama penciptanya dia itu gitu. Jadi kita punya hubungan sama Allah. Nah sekarang ada anak, kita temenin anak kita supaya dia pun kenal sama Allah. Jadi si anak ini perlu tahu bahwa nak, semua yang ibu lakukan itu karena Allah. Ibu tuh jaga kamu juga karena Allah. Kamu belajar pun karena Allah. Kamu sikat gigi juga karena Allah gitu. Jadi itu adalah fondasi yang pertama. Jadi Allah yang menarik itu adalah Allah itu ternyata memberikan masa ke anak-anak ini untuk belajar bagaimana caranya jadi orang dewasa. Jadi kita itu sebagai orang dewasa dan kita punya banyak aktivitas, kita sebagai ibu, sebagai istri, kita sebagai anak dari orang tua kita, sebagai anak dari mertua kita, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan lain sebagainya, itu kita punya banyak sekali peranan kehidupan. Nah, si anak ini, dia nantinya akan berperan jadi manusia dewasa seperti kita. Jadi Allah kasih playground gitu ya, Allah kasih si calon dewasa ini bermain sebagai simulasi kehidupan dia nanti kelak. Jadi makanya dia, kalau kita lihat, mereka suka meniru-niru kita. Kalau kita nge-zoom, mereka juga mau ikut zoom. Kalau kita megang handphone, mereka juga mau ikut handphone. Kalau mamanya lagi masak, mereka pengen ikut-ikut sibuk masak gitu. Itu kenapa? Karena mereka punya fitrah, punya keinginan atau cara belajar gimana sih caranya jadi orang dewasa gitu. Makanya mereka banyak sekali meniru orang tuanya. Nah, yang menarik juga di surat An-Nahl ayat 78, teman-teman, Allah bilang, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi memang secara knowledge, secara wadah keilmuan, kita nggak tahu apa-apa. Tapi Allah tanamkan fitrah di dalam diri manusia, dan Allah berikan tools untuk menyerap, untuk belajar. Toolsnya apa? Yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, yang menjadi menarik adalah ternyata Allah bilang tujuannya Allah kasih tools ini adalah supaya kita menjadi pribadi yang bersyukur gitu. Jadi tujuannya adalah kita yang darinya nggak tahu apa-apa, dikasih Allah fitrah, dikasih Allah mencari God nature gitu. Kita tuh akan mencari di suatu waktu di kehidupan kita ini pasti muncul pertanyaan tentang aku ini menghamba kepada siapa. Itu ada di dalam diri setiap orang, tidak terkecuali ras dan latar belakang kehidupannya apapun gitu. Tujuannya adalah supaya bersyukur. Nah, yang jadi masalah adalah kita pengen anak-anak kita tuh pendengaran, penglihatan, dan hatinya itu membimbing dia untuk jadi pribadi yang bersyukur. Tapi yang bikin aku juga lumayan tertohok pas Ustadz bilang ini adalah mendidik anak tidak lama, hanya sampai akil balik. Maksudnya gimana? Bukannya mendidik anak itu seumur hidup ya, sampai meninggal gitu. Ya betul, menemani anak itu sampai akhir hayat kita. Kita terus menasehati, kita terus membersamai, kita mengingatkan, dan paling tentu adalah kita mendoakan. Tapi saat anak-anak menginjak usia balik, itu mereka sudah punya catatan amal sendiri, mereka sudah punya daftar dosa dan pahalanya sendiri. Jadi sangat urgensinya tuh sangat tinggi untuk mereka bisa memilih hal-hal yang baik untuk mereka gitu kan. Kebayang nggak sih mereka udah di fase punya kamar sendiri, punya gadget sendiri gitu ya, mereka bisa tutup pintu, apa yang mereka lakukan di situ? Atau di saat mereka mendesain keseharian mereka jam sekian,
kita kan berharap mereka bisa ya bijak menyikapi bahwa oh iya mata saya butuh hak, aku butuh istirahat. Oh iya perut saya butuh hak, saya akan makan sekian. Itu penting banget karena pada akhirnya kita nggak pingin mereka cuman makan, boleh nggak mau makan coklat, boleh nggak mau makan permen. Kita mau mereka tahu bahwa oke, makan coklat itu komposisinya ini. Aku hari ini udah cukup air putih belum ya, dan seterusnya gitu ya. Kita pingin banget mereka akil pada saat bersamaan mereka balik. Masalahnya kenyataannya di Indonesia terutama itu data menunjukkan bahwa balik itu sudah semakin cepat sampai di usia 10-9 tahun, sementara akil itu di usia hampir 28 tahun gitu ya, dan semakin besar gapnya maka ada semakin besar kondisi di mana anak-anak itu para orang manusia itu udah balik tapi belum akil, mereka belum tahu apa yang baik dan bijak buat dirinya, dan ini sebenarnya cukup menyeramkan banyak pemerhati pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi ayatnya pendengaran, penglihatan, dan hati, ternyata secara fitrah dari 0 sampai 2 tahun, tools atau indera yang paling sensitif untuk belajar adalah indera pendengaran. Jadi memang di usia itu anak-anak banyak mendengar suara ibunya, mendengar suara ayahnya, mendengarkan murotal, mendengarkan suara alam gitu ya. Itu sangat baik untuk mereka. Kemudian di usia 2-6 tahun mereka udah mulai bisa membalas kata-kata, dari kata-kata yang diserap di usia 0-2 tahun, mereka mulai menyerap dengan penglihatan. Mereka mulai melihat, oh ibuku melakukan ini, ayahku melakukan ini. Contoh aja nih, misalnya ibunya bilang, nah kalau buang sampah di tempat sampah, maka begitu dia ke rumah neneknya, dia akan bilang, nenek harus di tempat sampah buangnya gitu kan. Ini diajarin ibu, diajarin ayah gitu ya. Jadi mereka benar-benar menyerap dengan melihat. Makanya teman-teman yang punya anak umur segini pasti tahu banget bahwa memperlihatkan itu jauh lebih efektif daripada ngomong. Kita ngomong udah ribuan kali, tapi anak-anak kayaknya berasanya susah diomongin gitu ya. Nah, begitu transisi umur 6 ke umur 7 itu udah mulai berasa tuh seperti ada perubahan di dalam dirinya. Karena usia 7-10 tahun itu masuk fase pre-akil balik 1. Di situ mereka sudah mulai melihat apa yang di luar rumah mereka. Kalau di 0-6 tahun itu my home, my playground, di usia 7-10 tahun udah melihat pola Allah di alam, melihat sunnatullah di kehidupan, melihat banyaknya profesi, melihat banyaknya peranan. Itu di usia 7-10 tahun. Seperti misalnya melihat tata surya, mungkin di 0-6 udah pernah membahas tata surya, udah pernah membahas tentang anggota tubuh. Tapi di 7-10 bahasan yang sama itu menggunakan sudut pandang yang berbeda di anak-anak ini. Mereka udah lebih tertarik, nalarnya tuh ditantang gitu, pengen melihat sesuatu yang keren di dunia ini gitu. Nah, begitu masuk ke 11-14, itu masuk masa pre-akil balik 2, dipersiapkan untuk akil balik di usia kurang lebih 15 tahun. Jadi di usia ini memang kelihatan ya step-stepnya kita harus fokus di mana, merangsang anak-anak seperti apa, dan bekali mereka di usia 11-14 karena di situ otak mereka sudah mulai lebih seimbang ya. Di usia 7-10 kan otak kiri kanan juga udah mulai lebih optimal, udah mulai kritis gitu anak-anak di usia SD itu. Dan seterusnya. Gitu kurang lebih ini adalah tentang indera. Kemudian, jadi bagaimana cara memulainya, bicara Allah, bicara tauhid, bicara agama, yaitu pesonakan dia pada kebaikan. Karena bibit-bibit kebaikan itu semua ada di dalam diri setiap manusia. Setiap kita tuh punya fitrah, setiap fitrah itu seperti kayak suka terhadap sesuatu yang wangi, suka pada sesuatu yang bersih, suka belajar. Mungkin aku pun ngerasain ya dulu, mungkin pas sekolah ada momen-momen di mana malas belajar karena nggak ngerasa relate gitu. Tapi ternyata setelah jadi ibu-ibu malah teman-teman tuh cerita, mereka semangat banget belajar. Mau masak sesuatu cari resepnya, mau punya anak langsung cari ilmunya gitu ya. Kenapa? Karena fitrah belajar dan bernalar itu tuh ada di dalam diri setiap manusia, dan itu sebetulnya bekal yang Allah kasih untuk kita akhirnya menyambut peran menjadi khalifah di bumi gitu. Jadi semua indera-indera coba dirangsang untuk melihat betapa banyaknya kebaikan di dunia ini. Jadi anak-anak tuh akan tumbuh dengan optimisme gitu, dan biasakan mereka mendengar, melihat, dan berpikir yang baik-baik. Sehingga misalnya kita bicara tentang lestari lingkungan di bumi gitu ya, kita kasih lihat bahwa bumi itu udah segitu sempurnanya Allah ciptakan. Tapi kalau kita lihat penyimpangan di sana sini, maka itu adalah di luar dari kenormalan. Normal itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu semuanya adalah dari Allah gitu. Itu yang penting banget untuk ditanamkan ke anak-anak. Jadi kalau teman-teman bisa banyak main ke alam,
alam itu sangat erat kaitannya dengan ketauhidan, karena alam itu the work of Allah, sementara Al-Quran itu adalah the words of Allah. Jadi makin banyak Quran itu meminta kita untuk tadabur tentang alam, tadabur tentang ciptaan-ciptaan Allah, karena dari kita banyak main di alam, kita banyak bisa melihat, bisa merasakan kehadiran Allah gitu kan. Masya Allah ya nak gitu. Kadang-kadang kalau anak tanya, aku pengen deh Allah tuh kayak apa, nah coba lihat gitu ya, kalau ciptaan Allah aja semasya Allah ini, bagaimana yang menciptakan, mau nggak ketemu sama Allah dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali momen-momen kita bisa imajinasi bareng anak-anak untuk nanti kalau ada Allah mau cerita apa gitu, kayak menumbuhkan fitrah keimanannya. Nah, untuk menumbuhkan fitrah keimanan ada 3 mindset dasar yang perlu dipahami dan diinternalisasi oleh orang tua dan sebanyak-banyaknya dibicarakan ke anak-anak. Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu supaya disayang Allah. Dan ini jujur aku sendiri juga mempraktekkan dan melatih gitu. Tadinya lisan yang kaku banget. Kenapa kita sikat gigi ya, supaya giginya bersih gitu. Tapi kalau aja kita menyadari segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah ibadah, asal kita niatkan untuk Allah, maka kita akan bilang, Mama malam ini mau sikat gigi karena Mama ingin disayang sama Allah. Istilahnya kalau orang dewasa bilang nyari ridho Allah gitu ya. Mama ingin disayang sama Allah karena Allah sayang sama hambanya yang menjaga kebersihan mulut. Mama juga masak hari ini, kenapa? Karena Mama pengen disayang sama Allah, karena Allah sayang banget sama Mama kalau menjaga kesehatan keluarga gitu dan seterusnya. Jadi si anak itu melihat bahwa setiap hal yang dilakukan siapapun di sekitar dia itu dilakukan adalah karena supaya disayang Allah. Sampai dari perkara yang besar sampai perkara yang kecil, soal nyiram bunga, soal cuci baju gitu ya. Dan kenapa hal-hal yang aku sebutkan itu semuanya di rumah? Karena memang rumah menjadi pusat apa ya, my home my playground, pusat buat anak-anak itu belajar peranan-peranan yang ada sebelum mereka nanti melihat peranan yang ada di luar di usia di atas 6 tahun. Jadi ibaratnya mereka hatam lah soal rumah tuh, mereka tahu flow-nya. Oh, ada ruang tamu, ada ruang depan, ada ini gitu, ada perpustakaan kecil di pojok, ada ini, mereka tahu semuanya itu dan mereka akan menyerap itu semua, itu masuk ke alam bawah sadarnya. Kemudian mindset yang kedua adalah, dan ini juga super penting banget, tiada daya dan upaya selain karena pertolongan Allah. Ayah kuat ngangkat galon bukan karena ayah hebat, tapi karena Allah memampukan ayah. Ibu itu juga bisa melakukan hal-hal yang kamu lihat, ibu kuat puasa sampai maghrib misalnya, bukan karena ibu hebat, bukan, tapi karena Allah yang memampukan. Jadi akhirnya di usia misalnya di usia 7 tahun sampai 10 tahun itu biasanya muncul pertanyaan, aku nggak kuat puasa gitu, boleh nggak batal? Kita bisa sampaikan ke dia, puasa itu bukan puasa itu adalah hubungan kamu sama Allah. Nah, Mama itu di sini menyemangati kamu supaya kamu semangat puasa sampai maghrib. Kalau kamu merasa lemah, misalnya kamu bisa minta Allah kuatkan. Ya udah, aku doa dulu ya, biasa dia bilang gitu. Ya Allah, tolong kuatin ya Allah gitu. Ada hari di mana dia tidak kuat, akhirnya dia bisa datang ke aku dan bilang, aku udah doa sama Allah, tapi aku benar-benar nggak kuat. Ya udah, kalau keputusan kamu adalah mau batal puasa dan sudah minta sama Allah, ayo Mama siapin makan, siapin minum gitu, supaya dia tahu bahwa boleh batal nggak batal itu bukan tentang aku kasih izin atau enggak, tapi itu tentang kamu dan Allah gitu. Jadi nanti itu semua soal ibadah itu juga tentang kamu sama Allah gitu. Mama di sini cuma untuk membersamai kamu, intinya gitu. Ya, jadi perlu diingat bahwa semua tuh mungkin dan boleh dan terjadi karena pertolongan Allah. Sama yang ketiga juga, ini cukup konsep yang sangat memudahkan juga, yaitu semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini tuh bisa diterapkan dari hal yang materi, kepemilikan barang gitu ya, bahwa ini semua titipan Allah. Contoh misalnya ada buku atau ada tas yang terus hilang atau rusak, itu kan berarti sebenarnya kalau versi kacamata tauhidnya adalah berarti Allah memang sudah mencukupkan kita mengambil manfaat dari barang tersebut gitu kan. Makanya ada istilah kalau masih rezeki ntar ada gitu ya. Makanya kita bilang ya Allah masih semoga masih rezeki, ya Allah aku masih butuh banget tas gitu. Semoga ketemu lagi atau Allah gantiin yang lebih baik gitu. Nah, itu hal-hal yang mendasar banget gitu dalam mindset keseharian, karena ini nanti akan sampai ke soal kematian sekalipun gitu. Kenapa sih kok kita harus mati gitu? Nah, itu bukan konsepnya harus mati, tapi kehidupan ini itu memang Allah ciptakannya begitu gitu. Nah, dulu ada Nabi Adam dan seterusnya itu, makanya semua milik Allah dan kembali kepada Allah itu kayak sangat apa ya, menarik sekali untuk dibahas, karena pada akhirnya misalnya ada permainan bola misalnya,
kita kan nggak mempertanyakan kenapa sih kok penaltinya di 11 meter, kenapa nggak 12 meter gitu ya. Enggak, yang namanya best player itu adalah dia tahu aturannya dan dia memberikan yang terbaik di permainan itu sehingga akhirnya dia jadi best player. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa didiskusikan sama anak-anak tentunya melihat usianya usia berapa gitu ya, tergantung. Nah, ini secara ringkas teman-teman supaya ada bayangan seperti apa sih pendidikan tauhid itu di anak-anak ya, supaya tumbuh dan akhirnya jadi pribadi yang akil di saat balik. Di saat 0 sampai 6 tahun itu adalah golden age untuk menumbuhkan fitrah keimanan. Jadi di usia 0 sampai 6 tahun itu banyak-banyaklah berbicara, membahas gitu ya, mentadaburi Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Maha pembagi rezeki gitu, bahwa kita semua dijagain sama Allah, kita diurusin sama Allah dan dicukupkan sama Allah. Dan kita tumbuhkan cinta di hati mereka tentang Allah dan Rasulnya, bahwa wah yang paling keren tuh Rasulullah. Dan Hannah tuh sempat suka mengangkat ada 4 prioritas sayang teman-teman, bahwa sayang itu yang nomor 1 sayang sama Allah dulu, yang nomor 2 sayang sama Rasulullah, yang ketiga sama ibu, baru sama ayah terus dan keluarga gitu. Kenapa ini penting banget? Karena supaya nggak satu-satu langsung sayang ibu gitu. Justru kita tuh sayang sama ibu karena kita sayang sama Allah dan Allah minta kita untuk sayang sama ibu. Allah hadiahkan, Allah titipkan, Allah amanahkan rasa sayang di hati kita kepada ibu gitu. Dan sebaliknya juga begitu. Jadi kadang-kadang aku suka ngetes juga ke anak-anak, misalnya nanya, Ali, menurut Ali itu punya siapa gitu? Punya ama bukan? Terus dia bilang bukan, Ali punya Allah dan seterusnya. Jadi itu menenangkan aku ya, karena pada suatu saat nanti bisa aja aku salah gitu ya, bisa aja aku misalnya tidak memenuhi hak dia atau pokoknya ada kesalahan dari aku dan dia tidak akan melihat aku sebagai manusia yang sempurna, karena aku juga hamba Allah yang punya hubungan sama Allah dan Allah itu sempurna dan Islam itu sempurna. Jadi dia akan bisa tepat gitu penempatan porsi-porsinya gitu. Nah, dengan cara apa anak-anak mengenal Allah sebagai Rob? Dengan cara bermain. Jadi memang dunia anak itu dunia bermain. Jangan khawatir ya maksudnya ibu-ibu banget sih, aku pun ngalaminya, kayak takut banget anak tuh nanti jadi nggak sesuai seperti yang seharusnya, kurang rangsangan atau gimana gitu ya, sehingga golden age nih harus di ini nggak sih, harus disumpel ini itu, harus kasih apa lagi ke dia supaya dia pintar gitu ya. Tapi enggak, Allah itu Masya Allah banget, Allah itu menitipkan anak-anak di kita, dan karena anak kita milik Allah, nggak mungkin Allah tuh nggak mencukupkan semua kebutuhan dan semua rangsangan dia gitu ya. Jadi melalui bermain kita tumbuhkan cinta dan berikan mereka ruang eksplor, ruang egosentris yang sebesar-besarnya, supaya mereka puas, supaya mereka kenyang, supaya mereka tumbuh fitrah keimanannya, sehingga masuk ke usia 7 tahun udah lebih kritis, mereka udah next step-nya. Nah, next step-nya apa? Itu adalah golden age untuk menumbuhkan fitrah belajar dan bernalar. Di usia itu secara natural anak-anak akan mulai semakin kritis. Mereka pengen ditantang otaknya. Mereka mulai suka teka-teki. Mereka jadi suka sesuatu detektif-detektifan. Mereka suka mungkin mulai main catur. Mereka suka tebak gambar. Mereka sesuatu yang menantang otak gitu. Nah, di situ adalah golden age, kita mengenalkan Allah sebagai Malik, sebagai raja segala raja, sebagai pemilik pola, sebagai pemilik keteraturan, sebagai pencipta sunatullah gitu ya, bahwa di dunia ini semua udah luar biasa sempurna gitu. Nah, dia belajar bagaimana sih dunia ini bekerja, apa aja sih profesi dan seterusnya. Jadi mulai melihat dunia lebih luas di luar rumahnya, sehingga akan menimbulkan atau menumbuhkan rasa harap kepada Allah, karena kagum dan kayak wow, keren banget dunia ini gitu. Kok bisa aku jatuh dari sepeda, warnanya pink tengahnya, basah. Selang 2 hari udah mulai mengering, warnanya masih pink tapi agak tua. Setelah 1 minggu ternyata kulitnya nutup dan tumbuh kulit baru. Itu kan secara ilmiah bisa dibahas gitu ya, dan itu melihat wow, keteraturan Allah tuh luar biasa ya gitu. Nah, masuk ke usia berikutnya sebelum akil balik itu adalah usia 11 sampai 14 tahun, adalah golden age untuk menumbuhkan fitrah bakat dan kepemimpinan. Apa maksudnya? Di usia ini udah lebih sempurna dia pemikirannya,
Maka kita perlu bekali mereka di sini memperkenalkan Allah sebagai ilah supaya tumbuh rasa takut mereka kepada Allah, bukan takut dalam arti ketakutan, tapi takut yang justru menambah kecintaan. Karena sebelumnya udah ada fondasi cinta, kemudian ada kagum, sehingga dia tumbuh rasa takut bahwa oke, ini aku akan punya catatan amal sendiri ya, oke, aku akan memperhatikan apa yang Allah nggak suka, itu intinya. Sehingga begitu dia akil balik, dia akan jadi pribadi yang taat, dan tentu saja ya sebagaimana kita juga udah mengalami ada fujur, ada takwa, karena itu memang dua jalan yang Allah sediakan. Tapi insya Allah dengan proses fitrah ditumbuhkan seperti ini, anak-anak tuh akan, kalaupun akan memilih yang salah, dia akan kembali memilih yang benar. Kayak kita lah gitu ya, kan ada momennya juga kita memilih sesuatu yang ternyata salah atau Allah nggak suka dan kita istighfar. Dan yang menarik juga adalah Allah bilang Allah bukan yang mencintai orang yang suci, karena manusia itu memang tempatnya salah. Tapi Allah itu mencintai manusia yang mensucikan diri. Makanya kita disuruh tazkiyatun nafs gitu, kita disuruh sering-sering untuk berkumpul dengan orang soleh supaya terus kecipratan solehnya dan seterusnya. Kenapa? Karena itulah sunatullah dari manusia yang Allah ciptakan gitu. Nah, jadi di usia 11 sampai 14 nih buat teman-teman yang mungkin persiapan anaknya mau di umur itu adalah mereka butuh mempelajari sosial, mempelajari emosional, pemikiran dan peran gitu. Mereka mulai tahu bakat, oke, kayaknya aku suka ini deh. Kayaknya udah mulai self aware-nya tuh udah timbul di situ gitu. Oke, aku next dulu ya. Nanti kalau kita mau diskusi boleh banget. Jadi My Home My Playground itu sebenarnya di dalam semua keseharian, kegiatan-kegiatan sehari-hari nggak perlu harus dibuat-buat ya. Aku pernah juga punya pengalaman misalnya udah nyediain mainan Montessori, mainan yang merangsang ini itu dari berbagai macam hal, tapi ternyata anaknya nggak suka, atau dia mainin cuma 5 menit, habis itu tinggal aku yang harus membereskan semua sisanya gitu ya. Jadi libatkan mereka dalam kegiatan sehari-hari ibu-ibu. Mereka akan ada momennya butuh dibersamai, ditemani main, tapi ada juga waktunya mereka bisa main sendiri. Itu child-led aja. Jadi mereka lagi masa peka aja, mereka lagi masa peka apa, nah di situ kita hadir. Kalau mereka nanya, "Ma, ini huruf S ya, ini huruf A ya," nah aku langsung tinggalin tuh cucian piring, aku temenin, iya ini namanya huruf S, gini dan seterusnya. Nggak ada selang 10 menit dia bilang, aku mau main lagi ya, terus dia pergi gitu. Jadi emang attention span anak tuh memang singkat, dan begitu masa pekanya datang kita kasih gitu. Jadi nggak perlu ada pemaksaan di sini, intinya flow aja sama anak-anak, dan jangan lupa kasih terus Allah dan Rasulullah dalam kehidupannya gitu kan. Seperti kegiatan di usia 7 sampai 10 juga, di permainan apapun. Jadi nggak ada permainan umum, permainan Islami, enggak. Ini semua kehidupan kita itu di dalam kerangka tauhid gitu. Karena ini kan natural yang membuat anak-anak senang dan semangat belajar gitu ya. Jadi dalam kita baking, cooking, dalam kita berkarya menggunakan sebanyak-banyaknya hal-hal di alam, karena alam itu punya unsur kehangatan yang sangat sangat lekat gitu ya di pertumbuhan sensorinya anak-anak gitu. Jadi perbanyak interaksi dengan alam, karena memang banyak sekali unsur-unsur ketauhidan di alam itu gitu. Terus role play, mereka bermain fisik gitu ya, misalnya anak-anak main basket sekalipun, kebayang nggak misalnya kita nanti main basket sama Rasulullah ya di surga gitu. Mungkin kalau dilihat orang, ini kayak orang gila ya kalau ngomong sama anak gitu. Tapi biarlah aku punya dunia sendiri sama anak-anak. Intinya gimana caranya mereka merasa dekat gitu sama Rasulullah. Bayangin nggak nanti kalau ada Rasulullah mau ajak main apa? Kamu bacain buku cerita misalnya gitu. Kan itu sebenarnya sangat simple gitu. Tapi kita libatkan terus Allah dan Rasulnya dalam keseharian. Jadi perlu diingat bahwa usia dini itu terutama ya bukan dibiarkan, bukan momennya untuk dipaksa, bukan juga dilatih, bukan juga dibiasakan. Karena semuanya itu udah ada di dalam diri dia, tinggal dia butuh lingkungan yang hanif, lingkungan yang sehat untuk supaya fitrahnya tuh punya tempat untuk tumbuh. Jadi intinya kita pesonakan sehingga dia jatuh cinta pada kebaikan. Karena kebaikan itu semuanya kan dari Allah ya. Misalnya saat lagi jalan sore, ketemu Pak Satpam. Ini aku ngalamin banget, jadi Pak Satpam yang lagi kayak biasanya nunduk gitu kan, kita sapa yuk, Assalamualaikum Pak, selamat sore gitu. Pasti si bapak yang tadi yang ngantuk gitu, terus dia bilang, Waalaikumsalam deh, sore, jalan deh. Iya Pak, gitu kan. Yuk Pak, mari, gitu. Udah pergi. Habis itu bilang, lihat nggak tadi, dia lagi abis ngantuk banget, kamu kasih salam, terus dia senyum gitu kan. Berarti bener Rasulullah ya, kalau kita senyum sama orang, berarti itu menyenangkan hati orang, berarti tadi kita udah sedekah. Nanti kalau ada tukang lewat, kita senyumin lagi ya, gitu, kita salam lagi ya, gitu. Itu kan sebenarnya sedikit banyak mencoba memasukkan apa yang Rasulullah contohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Intinya perbanyaklah hal-hal dan momen-momen yang
mempesonakan dia pada kebaikan. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau coba di rumah ya, ini ada tips untuk bekal bawa pulang. Dalam komunikasi sama anak, cobain deh setiap kali ada pertanyaan anak, tanya mulai kalimat atau tanggapan kita kepada dia dengan kata Allah dan Rasulullah gitu. Kalaupun kita mau mengapresiasi, coba awali dengan apresiasi. Wah, Rasulullah pasti bangga banget sama kamu. Atau kita mau nanya sesuatu yang misalnya dia nanyanya, misalnya yang kedua kaitkan dengan sains gitu ya, dia tanya tentang roda sepeda dan roda mobil, itu kan sebenarnya karet kan, dan kita bisa jawab aja iya itu dari karet nah gitu, ada pabriknya dan selesai. Tapi enggak, kita memilih untuk pengen mereka mempunyai kacamata tauhid dan kita bilang bahwa Masya Allah ya, jadi kan Allah itu menciptakan atau salah satu pohon yang Allah ciptakan di bumi itu ada pohon karet. Pohon karet ini lalu manusia dan susah itu kan sebenarnya panjang ya, masa mundurnya jauh banget gitu. Tapi itu membantu dia untuk punya konsep bahwa Allah itu titik-titik gitu. Jadi dia punya, oh Allah tuh begini, Allah tuh begitu, Rasulullah tuh begini gitu. Itu membantu dia banget. Jadi misalnya, aduh Masya Allah pinter banget pakai tangan kanan makannya. Pasti Rasulullah bangga banget sama kamu. Rasulullah tuh suka banget, nah gini-gini dan seterusnya. Dia jadi ingat, oke Rasulullah suka ini, Rasulullah suka ini gitu. Jadi kalimat kita itu akan masuk ke alam bawah sadar dia. Dan biasanya ya seperti juga tanaman yang kita tanam, kita nggak bisa intip akarnya teman-teman. Pengen banget sih, pengen lihat, udah tumbuh belum sih akarnya nih, udah oke belum nih gue gitu kan. Tapi enggak, itu memang gardener mindset itu bahwa kita sebagai orang tua baru bisa melihat hasilnya nanti di tahun-tahun mendatang, bisa jadi juga sangat lama gitu. Tapi rasanya tuh lebih tenang gitu, karena kita yakin ternyata mendidik anak tuh bukan soal aku yang jago ini ituin anaknya ya, tapi ini anak sudah Allah bekali dengan banyak sekali hal, aku tinggal fokus aja jadi hamba Allah yang baik dan dia akan niru gitu. Jadi kuncinya emang balik lagi ke diri sendiri. Yang ketiga, bisa coba tanya balik untuk menguji anak-anak apakah mereka sudah mampu mengaitkan konteks yang mereka tanyakan itu dengan Allah atau belum gitu. Jadi tanya, menurut kamu gimana gitu. Misalkan ada misalnya anak yang bilang, "Mama, kita nih orang kaya bukan sih?" gitu. Terus menurut kamu gimana? Dan ini kejadian juga, anaknya bisa menjawab, menurut aku sih aku punya tangan, punya kaki gitu. Aku cukup gitu kan. Itu bisa kita lead gitu ya jawabannya. Atau misalnya karena semua kita hari ini ada makanan, ada atap, berarti kita kaya gitu. Nah, itu kan kita bisa elaborate lagi. Jadi intinya coba tanya dulu. Nah, kalau misalnya mereka belum mampu, tentu kita balik ke nomor 1. Kita mulai dengan Allah dan Rasulullah, dan kalau bisa dikaitkan dengan sains, dikaitkan. Tapi notes penting banget adalah peka usia dan peka ketertarikan ya. Jadi kita perlu tahu dengan anak usia berapa kita bicara dan apa angle ketertarikannya dia gitu. Karena kita, kalau dia nggak tertarik atau dia tidak familiar dengan konteksnya, ya kita akhirnya lebih effort gitu. Intinya yang perlu diingat orang tua juga, it's not only children who grow, parents do too. As much as we watch to see what our children do with their lives, kita mau lihat mereka ngapain, they are actually watching us to see what we do with ours. Jadi kadang-kadang ini menohok banget sih, karena ini hasil obrolan dari teman-teman juga. Seringkali tuh kita ngerasa pengen ini ituin anak gitu, ternyata mereka yang lihat mamah nih sebenarnya jadi manusia tuh ngapain peranannya. Kan Masya Allah kalau anak-anak teman-teman semua ngelihat mama tuh setiap hari Jumat ada sesi sama Rumaisa Salsabila, jadi kayak melihat bahwa oh mama tuh melakukan ini, oh papa tuh melakukan ini, papa kerja karena apa gitu. Itu kan semua pola-pola yang dilihat anak gitu. Nanti mereka akan mengikuti kita. I cannot tell my child to reach for the sun, all I can do is reach for it myself. Jadi memang menariknya aku suka merenung gitu ya. Ternyata kayaknya kalau aku tuh Allah kasih anak ke aku karena Allah tahu untuk nyolek ilmu itu butuh anak gitu. Tapi setiap episode kehidupan kita berbeda-beda. Bisa jadi kita dulunya adalah anak dari orang tua kita, kemudian kita di bangku sekolah, kemudian kita menikah, kemudian kita punya anak dan seterusnya. Itu kan episode-episode kehidupan berubah-ubah. Itu yang besar, belum yang kecil. Hari ini, besok, kemarin itu kan beda terus dan banyak sekali hal-hal yang menimpa kita gitu ya. Tapi dari itu semua itu sebenarnya caranya Allah untuk mengintervensi kita untuk Ilma ayo geser 2 langkah ke kanan, ayo Miska 2 langkah ke kiri gitu. Allah tuh mau ngasih tahu. Nah, seberapa peka sih kita bisa menangkap sinyal-sinyal Allah itu dari banyaknya yang terjadi di kehidupan kita setiap hari gitu. Jadi itu seru banget, itu menarik banget, dan itu kayak romantis banget gitu. Gimana caranya kita bisa punya hubungan yang segitunya sama Allah gitu. Justru di saat kita membersamai anak-anak, pertanyaan mereka unik-unik, bahkan mereka sering bertanya tentang Allah, itu sebenarnya ujian buat kita. Aku ngaca banget.
kenapa aku nggak bisa jawab pertanyaan mereka? Apakah itu karena aku yang nggak kenal sama Allah, apa gimana gitu ya? Dan kalau pertanyaan mereka adalah tentang Allah, maka yang bisa menjawab hanya Allah. Dan apa sih apa resource yang kita punya? Itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah gitu. Jadi penting banget untuk kita lebih banyak berinteraksi dengan Quran, karena insya Allah dengan itu Allah akan bimbing. Nah, sebagai penutup, intinya temani mereka menemukan diri mereka dan jadikan mereka temanmu dalam menemukan dirimu sendiri. Karena kehidupan ini setelah kita punya anak bukan hanya kehidupan si anak, tapi masih tentang kehidupan kita dan masih juga hubungan kita sama Allah, dan yang pastinya adalah kenapa sih Allah nyiptain aku di bumi ini? Apa yang aku presentasiin nanti di hadapan Allah gitu? Karena Allah kasih resource sebanyak ini, dikasih suami untuk bareng-bareng bisa menuju Allah, dikasih keluarga dan kasih tetangga dan kasih komunitas untuk sama-sama menuju Allah, maka itu menjadi apa ya? Bahan untuk renungan yang sangat besar sih gitu. Intinya kita di sini, kita semua yang Allah rezekikan hadir untuk diskusi hari ini itu sebenarnya dikumpulkan untuk sama-sama makin kenal dan makin cinta dan makin sayang sama Allah. Itu aja Miska dari aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Waduh, Masya Allah banget. Sekarang ngobrol ya. Iya, sekarang kita buka sesi ngobrolnya. Tapi sebelumnya aku pengen ngasih sedikit tanggapan dari aku pribadi aja sih. Jadi tadi pas Mbak Ilma nyampein yang ayat yang Allah tuh menciptakan apa sih, yang urutannya tuh pendengaran dulu, terus penglihatan, terus hati gitu. Kayak kalau misalnya selama ini kan kita baca kayak oh ya di Al-Qur'an ya emang sih ya udah stepnya kayak gitu. Ternyata emang nggak sembarangan ya Allah naruh urutannya kayak gitu. Iya, Masya Allah. Dan mungkin kalau teman-teman mau nyari ya, coba deh cari. Ada banyak sekali ayat yang sebenarnya menyebutkan pendengaran, penglihatan, dan hati, dan selalu in order seperti itu. Yang menariknya adalah ayat, ini nggak aku cantumin sih tadi karena takut nggak muat, tapi di satu ayat tadi disebutkan tujuannya supaya kita bersyukur, tapi di ayat lain masih dengan pendengaran, penglihatan, dan hati, tapi endingnya Allah bilang, dan sedikit sekali yang bersyukur. Maksudnya, aduh aku selalu merinding kalau bahas ini, karena tujuannya tuh bersyukur, tapi banyak yang nggak bersyukur. Abis itu di ayat lain lagi, ternyata setan itu memang akan mengganggu kita supaya Allah akan mendapati sebagian dari kita tuh tidak bersyukur. Jadi tujuan syukur tuh akhirnya menjadi pertanyaan, kan syukur itu apa gitu. Dan biasanya di Hana kita juga bahas bahwa syukur itu adalah antara lain melihat bukan cuma apa adanya, tapi menggali hikmah di balik kenapa sesuatu terjadi. Dengan kata lain, Iqra bismi rabbik, membaca dengan nama Allah. Bayangin deh, itu ayat pertama yang Jibril sampaikan, itu Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Allah. Itu kan berarti melihat kehidupan ini tuh harus dengan kacamata Allah gitu loh, dengan kacamata tauhid, dan langsung clear gitu loh, kayak langsung, oh oke, jadinya udah ngerti nih, karena Allah ternyata, aduh speechless sudah. Pokoknya Masya Allah lah. Iya. Nah, ini Mbak Ilma, kita udah punya satu pertanyaan nih dari Mbak Vanda di Bremen. Ini ada di kolom chat. Mbak Vanda nanya mengenai konsep rasa sayang sendiri, apa ada waktunya kapan anak ngerti? Maksudnya dari usia berapa anak ngerti apa artinya rasa sayang? Saya selalu melontarkan kalimat Allah sukanya kalau begini, Allah sukanya kalau begitu, atau biar Allah sayang, dan lain-lain. Lalu pernah sekali nih anaknya tetap nggak mau nurut, dan ketika saya tanya, kan pengen disayang sama Allah, dia jawab, enggak. Itu apa sayang salah ya? Aku juga mengalaminya. Aku juga mengalaminya, betul. Jadi memang di anak-anak itu, teman-teman kalau mau open cam boleh loh ya, aku jadi lebih semangat nih kalau melihat wajah-wajah teman-teman semua biar kenal. Iya benar, nggak salah. Jadi anak-anak itu sudah paham, dan pernah dengar gitu ada yang menulis bahwa anak-anak itu pas lahir ke bumi itu tadinya merasakan rahim ibu yang hangat, kehadiran Allah di dalam perut ibu gitu ya. Begitu keluar dia nyari Allah mana, Allah. Dia didekap sama ibunya sebagai wakilnya Allah di bumi gitu. Kebayang nggak? Berarti anak itu langsung tenang merasakan detak jantung ibunya yang masih sama kayak di perut, dan artinya dia merasakan kehangatan. Nah, makanya itu suara kita menenangkan dia gitu ya, lingkungan rumah kita, pasang murotal, ajak mereka main di rumput dan lain sebagainya, itu temani mereka untuk mengenalkan bahwa saat ini nih kita tuh di bumi ini Allah yang titipin di sini gitu. Mungkin di usia pas masih kecil sekali lebih banyak kita yang memang memberikan kalimat-kalimat seperti itu, Allah begini, Allah gitu, dan memperlihatkan bahwa aduh mama senang banget jadi sayang sama Allah, karena energi itu nular kalau kita ngerasain ya. Maksudnya kadang-kadang kita pengen anak tuh tertarik, kamu baca deh buku Nabi ini, buku Rasul ini bagus gitu, sahabat-sahabat, tapi
kitanya sendiri baca enggak gitu. Kan yang dilihat anak itu akhirnya. Jadi aku pun banyak untuk aku aja yang baca buku agak tarik ulur sedikit gitu. Jadi aduh keren banget bentar. Bentar ya gitu. Aku lagi baca ini seru banget. Nah terus nanti kan dia nanya apa sih yang Mama baca gitu. Ini seru banget ini tapi keren. Mau tahu nggak ceritanya gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari aku seni komunikasi lah ya. Sebenarnya ini Jawab dengan Tauhid itu seni komunikasi. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita bilang supaya disayang sama Allah gitu ya, tapi instead of kita paksa mereka atau kita pengen mereka yang katakan itu, kita yang katakan itu sendiri untuk kita gitu. Ayo udah makan malam nih, udah siap nih, mudah-mudahan mama disayang Allah nih, yuk kita makan yuk gitu. Itu kan kayak diselip doang kan kalimatnya gitu kan, sehingga nanti dia pun punya ada anak-anak yang senang berlomba-lomba gitu. Aku juga mau disayang sama Allah, tapi biasanya nggak selalu begitu. Kalau dia lagi nggak mau aja. Makanya penting juga untuk memberikan anak ruang, belum harus ini, belum harus itu. Kayak sholat deh, umur 5, ayo nak sholat nak. Sebelumnya umur 4 dia rajin ikut sholat. Begitu umur 5 dia malah males-malesan. Aku mau main gitu. Boleh nggak? Menurut Miska boleh nggak? Boleh. Dia umur 5 nggak ikut sholat. Kalau umur 5 sih masih boleh sih sebenarnya. Kan yang wajib 7. Iya betul. Nah itu kan menarik. Kenapa Rasulullah mewajibkan anak-anak sholat di usia 7 gitu? Ternyata memang di usia 7 itu tanda bahwa itu transisi. Secara fitrah dia udah siap belajar, dia udah siap nalar, dia udah siap punya siklus tubuh yang dia atur sendiri gitu. Jadi di usia 7 aku suka bilang sama teman-teman Hana gitu, yang lain-lain juga, begitu ada anak umur 7, selamat ya, sekarang kamu sudah sholat kayak ayah ibu gitu. Sehingga dia melihat itu sebagai suatu kayak kekerenan gitu. Oh aku udah gede nih sekarang gitu. Nah begitu mereka 7 kurang 1 hari mereka nggak mau sholat, biarkan gitu. Karena dan buktinya di umur 7 aja kalau mereka belum sholat, kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Kita cuma perlu, nah sholat maghrib, iya ma. Akhirnya nggak sholat pun ya, itu adalah momen kita untuk diskusi sama dia gitu. Mama itu mengingatkan karena Rasulullah minta mama mengingatkan gitu, bukan karena mama mau gengges, enggak, mama juga nggak suka kalau mama harus nyanyi gitu kan, tapi mama mengingatkan karena Rasulullah minta mama mengingatkan. Kalau kamu iya atau kalau kamu enggak, itu adalah hubungan kamu sama Allah gitu terus. Jadi akhirnya dia tahu bahwa Allah kan udah bilang kalau mau ke kanan belok kanan, kalau mau ke kiri belok kiri gitu. Jadi akhirnya enak ya, maksudnya kita sebagai orang tua bahkan dikasih Allah injury time 7-10. Ingat kan hadisnya, umur 7 sholat dan umur 10 dipisahkan kamar dan boleh dipukul tanda kutip gitu ya kalau anak-anak tidak sholat. Artinya ada waktu 3 tahun untuk menumbuhkan fitrah iman anak-anak, injury time untuk menumbuhkan kecintaannya kepada zat yang memberikan beban-beban atau kewajiban ibadah itu sampai umur 10 gitu. Jadi tenang aja, yang penting sebenarnya lebih ngegas ke diri sendiri daripada ke anak. Punya lagi yang belajar ya Pak. Banget Miska, banget. Ya Mbak Kanda gimana? Ada tanggapan lagi? Enggak, makasih banyak Mbak Irma, Masya Allah. Bayang ya? Saya tiba-tiba kepikiran aja, kemarin saya mempermasalahkan anaknya, dia iseng banget makan sengajain pakai tangan kiri gitu Mbak. Jadi udah diajarin dan dia tahu gitu tangan kanan yang mana, dan udah tahu juga kalau misalnya dibilang tangan kanan gitu, dia pindah ke tangan kanan. Tapi kemarin tuh kayak sengajain gitu, dia lagi ngetes ibunya gitu kayaknya ya. Terus cium udah aja Mbak. beberapa kali saya tegasin, kan udah ngerti, kenapa gitu ya. Saya mulai nggak apa ya, ya agak naik gitu ya nada saya. Itu apakah salah juga ya sekarang setelah dipikir-pikir gitu ya. Sebenarnya mungkin kan dia masih 2 tahun gitu Mbak, baru mau 2 tahun, tapi ya ketika itu saya mikir dia kan sebenarnya sudah ngerti gitu ya. Gimana tuh Mbak? Tuh benar kata Mbak Diani, itu tes kesabaran Bapak. Tes kesabaran, Masya Allah. Betul. Jadi cium Mbak ya, cium, dielus kepalanya, sayang gitu, udah cukup. Allah pasti bangga banget. Apapun yang kamu lakukan, Allah pasti sayang banget. Dah, tinggalkan. Karena emang keharusan itu, dia tahu Mbak, bener deh. Anak-anak tuh pinter banget, mereka tahu semua kok apa yang orang tuanya suka dan gak suka. Tapi kan itu sebagainya proses dari mereka coba-coba ya. Ya ampun, sampai remaja juga masih coba-coba kan. Anak-anak kan biasanya ngetes kayaknya orang tua aku beda sama rumah itu, ntar tes gitu anak-anak mah. Iya. PR saya, insya Allah. Makasih Mbak. Iya.
Banyak-banyak dicium, banyak-banyak diberikan kehangatan dan kebaikan supaya dia punya kesan bukan kesan yang nggak enak ya, tapi kesan enak dalam hidup. Oke, jazakallah khairan kasiran. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang langsung ya, Mbak. Ini udah ada Mbak Berta, Resen, tapi ini ada Mbak Fitri. Tadi udah bilang mau nanya langsung. Mbak Fitri, udah siap? Udah. Assalamualaikum Mbak Ilma. Waalaikumsalam. Saya share ini aja ya. Ini udah kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Assalamualaikum. Iya, ini sebetulnya Hana Indonesia itu dulu yang jadi inspirasi Rumaisa punya ini juga sosial media. Masya Allah. Juga. Senang banget. Masya Allah. Iya, jadi dulu kayaknya baru beberapa bulan itu, terus akhirnya dulu kan cuma nggak ada rekaman, nggak ada podcast, nggak ada ini, dan sekarang alhamdulillah itu awalnya saya karena lihat dulu terinspirasi dari Hana juga kayak gitu. Mbak Fitri di mana tinggalnya? Saya di Helsinki, Finland. Oh iya. Iya. Ini Mbak, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kan kalau misalkan kayak di konsep fitrah based education itu untuk mengenalkan tauhid itu kan memang belajar di alam ya kayak gitu. Cuman kadang saya tuh suka stuck sendiri buat buka diskusi sama sebentar. Buka diskusi sama anak-anak terkait yaitu maksudnya kadang suka bosen juga kalau misalkan ya paling ngejelasinnya ini tuh semua ciptaan Allah kayak gitu kan, saya ini cantik banget ya bunganya, ini siapa yang ciptakan Allah kayak gitu terus paling kayak ngejelasinnya lebih ke arah sains, mungkin karena emang basic saya orang sains juga, jadi kayaknya lebih berat ke situnya sih, meskipun awal akhirnya tuh ya kita tuh harus bersyukur gitu sama Allah tuh diciptakan ini, kenapa Allah ciptakan ini, semuanya baik kayak gitu. Lalu sebetulnya bagaimana sih kita anak kita di alam kayak gitu, karena jadinya tuh kok bahasannya itu lagi ya, kok akunya malah ngerasa akunya yang bosen kayak gitu dan bahasannya itu lagi kayak gitu. Terus yang kedua, nah sebetulnya ini kan saya punya anak pertama saya itu Kansa umur 4 tahun ya sekarang kayak gitu. Nah waktu winter tahun kemarin tuh udah mulai belajar saya pakai kerudung kayak gitu. Nah cuman kayaknya karena beberapa kali pernah dapat hadiah baju princess dari teman, terus kayak buku belajar princess kayak gitu jadinya dia itu sekarang itu suka pakai bando, pakai dikunci rambutnya kayak gitu. Nah awalnya tuh dia oke, keluar pakai kerudung mau kayak gitu. Nah suatu hari, pas summer ini, karena summer ini di Finland itu panas banget kayak gitu, tiba-tiba main di taman, terus dia kerudungnya kena burung kayak gitu. Maaf, terus akhirnya karena nggak bawa ganti, saya buka kayak gitu, terus akhirnya dia ngerasain, wah enak ya panas-panas gini jilbab dibuka kayak gitu. Kayaknya besoknya tuh sampai sekarang kalau keluar itu nggak mau pakai jilbab lagi. Cuman emang saya cerita juga sama suami kayak gitu, kalau kata pokoknya nggak boleh dipaksain, maksudnya bunda tawarin aja, tapi jangan terlalu sering tiap hari ditawarin juga, maksudnya kali-kali Tete Kansa mau pakai kerudung nggak mau dikuncir aja, nggak mau pakai bando, oke. Kayak gitu. Terus saya tuh cuman suka agak khawatir juga ya, aduh gimana nih nanti kalau misalkan ini ketarusan kayak gitu. Lalu sebetulnya kalau misalkan untuk pakai jilbab kerudung sendiri tuh sebetulnya pendekatannya tuh seperti apa yang baik kayak itu, yang sesuai syariat. Udah itu aja sih Mbak ya. Anaknya umur berapa berarti yang pertama tadi di alam bosen, umur 4 ya? Ya 4. Bosan ngomong Allah ya. Ya. Oke, Mbak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi sebenarnya goalnya kalau di usia 0 sampai 6 itu balik lagi cuman bermain dan fokus menumbuhkan kecintaan pada Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara apapun itu memang akhirnya kreativitas orang tua ya, tapi antara lain pengalaman aku dengan anak cowok di usia itu mereka juga udah bisa diperkenalkan dengan sosok yang kita mau mereka anggap keren. Artinya gini, di usia 0 sampai 6 yang mereka lihat keren itu adalah orang tuanya. Mereka sangat nyaman, mereka percaya sama orang tuanya. Jadi apapun yang orang tuanya bilang, ini bagus nak, ini keren nak, itu mereka akan oke, ini bagus, ini keren gitu. Mereka akan catat itu semua di dalam alam bawah sadar mereka.
Nah, jadi kalau kita ada hal-hal yang mau kita tanamkan, inilah saatnya. Jadi kalau bisa rumah itu memang effort sih. Aku juga dulu effort banget. Rumah itu ditempel lah hal-hal tulisan yang kita mau tempel, dibikin misalnya kita ini yuk gambar apa untuk Rasulullah nanti mau ngajak apa itu ditempel di dinding. Terus untuk topinya, untuk bajunya aku bener-bener effort banget karena bukannya aku itu bagian dari usahaku untuk bisa lebih dulu memasukkan sahabat-sahabat yang keren daripada tokoh-tokoh fiktif yang lain yang ada. Walaupun aku berjuang di saat semua tokoh-tokoh fiktif itu hadir dengan lebih banyak bentuk. Mereka ada di tas, mereka ada di botol minum, ada di stiker dan lain sebagainya gitu ya. Jadi aku usaha banget. Nah, jadi memang itu bagian dari yakin deh Allah kasih pahala lebih gitu ya untuk orang tua yang berusaha memberikan lingkungan yang baik untuk anak-anak di usia 0 sampai 6. Karena kalau dia udah punya kepribadian di usia 7 ke atas mereka keluar, itu kelihatan banget mereka udah cuman membandingkan oh di rumah sana kayak gini, di rumah sana kayak gini, oh di rumah aku kayak gini. Mereka langsung paham ada perbedaan nilai. Paling mereka uji, emang di rumah kamu kayak gimana? Kalau ini gimana gitu. Ada juga pertemanan beda agama, mereka akan ngobrol gitu. Tapi karena dia udah punya kepribadian dan mereka juga sudah menganggap baik apa yang orang tuanya katakan baik, maka dia akan keluar itu membawa nilai-nilai itu di dalam dirinya gitu. Nah, itu dulu salah satu alasan kenapa aku akhirnya homeschooling dari awal, karena anak yang pertama ini cukup pemerhati gitu. Jadi kalau dia keluar lebih cepat sebelum aku tanamkan nilai-nilai dengan matang, itu dia justru dia pulang aku harus detox, dia pulang aku harus detox gitu, karena tipe anaknya seperti itu. Ada anak yang nggak begitu, jadi memang pendidikan itu sangat custom tergantung dari anaknya gitu ya. Jadi memang kreativitas kita sih Mbak Fitri akhirnya apakah kita mau menggunakan apa lagi gitu, tapi intinya ciptakanlah lingkungan dan nggak harus juga selalu Allah sebagai pencipta sampai dia bosen gitu, karena kita kan sebenarnya ibaratnya menjual suatu konsep gitu ya ke dia gitu, jadi kita gunakanlah yang terbaik gitu, seru ya gitu, terus ntar selipin Allah, selipin Rasulullah gitu. Mudah-mudahan sekalipun yang berasa bosen kita di anak-anak sih kayaknya jarang ya mereka benar-benar bosen gitu, yang ada nanti bersaing, bisa jadi bersaing dengan konsep lain yang misalnya tokoh-tokoh lain seperti tadi Bando dan lain sebagainya. Tapi itu balik lagi ke kita gimana kontrol kita, daripada kita mengkari, kita tetap stick sama value kita dan berharap Allah yang kuatin anak-anak kita untuk tetap nyontohnya kita gitu. Jadi contoh nih misalnya tadi soal hijab gitu. Emang bagus kita mencontohkan menggunakan hijab di depan anak-anak. Tapi balik lagi yang udah wajib menggunakan hijab kan kita ya kan, dia belum. Tapi selama dia lihat ibunya berhijab, insya Allah deh nggak bakal jauh-jauh. Insya Allah dia bakal tahu bahwa hijab itu wajib dan hijab itu bentuk kecintaan sama Allah. Tapi sebelum dia wajib cinta dulu sama Allah, kalau enggak agak kayak aku dan teman-teman dulu gitu, kayak pakai hijab belum nggak tahu wajib tapi nanti one day gitu loh. Jadi kan itu sebenarnya karena aku nggak ngerti kenapa juga harus pakai hijab, orang lain juga enggak gitu, padahal kan dia harus cinta dulu supaya nanti dia kagum dan akhirnya dia memilih untuk taat karena itu pilihan dia sendiri gitu. Jadi balik lagi kita kan peranannya mengenalkan dia sama Allah. Jadi memang kalau sebelum usianya yang memang tahapannya, nggak masalah deh berikan mereka ruang untuk eksplorasi sebesar-besarnya. Contoh di usia 7 sampai 10 itu belum banyak ngomongin neraka, belum banyak ngomongin dosa, belum. Karena neraka dan dosa itu memang tahapannya ada di tahap 11 sampai 14 tahun. Karena di situ dia udah kenal sama Allah dan sekarang dia mempersiapkan dirinya supaya jadi pribadi yang taat. Nah, di situ dia tahu oke, ada konsekuensi ternyata kalau aku melanggar yang Allah larang, kalau aku melakukan yang Allah suruh, berarti aku ini begini konsep gitu. Itu di usia 11 sampai 14. Tapi boleh nggak sih ngenalin soal dosa di usia 7? Ya ikutin konteksnya aja gitu ya. Kalau misalnya saat itu misalnya lagi bicara tentang pahala dan dosa, nggak masalah dikenalkan. Tapi bukan itu inti dari pendidikan di usia 7 sampai 10. Kita benar-benar pengen dia tuh milih buat dia kok. Karena ada orang yang anak yang sholat tuh karena takut dimarahin ayahnya, ada anak yang sholat tuh karena takut dinyinyirin ibunya, ada yang anak yang sholat cuma untuk menggugurkan kewajiban dia aja. Enggak, kita nggak mau itu semua. Kita pingin kita punya cinta sama Allah yang dalam, sebagaimana juga insya Allah kita doakan anak-anak kita semuanya juga jadi anak-anak yang soleh yang bawa kita ke surga, bukan jadi ujian ya, karena Allah juga sebutkan kan ada anak, ada pasangan, ada harta yang menjadi ujian bagi kita gitu. Nauzubillah. Jadi semangat untuk memupuk cinta, ingat itu pokoknya intinya dengan bermain.
Iya Gitu. Mbak, makasih. Wallahu Berarti alam. fokusnya emang itu ya, Mm-mm. tumbuhkan cinta. Meskipun kadang kitanya suka nggak sabar kali ya sebagai orang tua, kadang kok gini ya, gini. Iya, Cuman benar. ya kalau misalkan untuk jilbab sih dia kalau misalkan tiap kali mau pergi ngelihat aku pakai jilbab gitu, dia suka bilang, "Oh, Bunda cantik ya pakai jilbab, Bunda cantik banget." Suka muji-muji gitu. Terus akhirnya aku tawarin, "Kan saya mau pakai jilbab." Enggak, mau pakai bandu aja. Oke, kayak gitu. Cuman Iya, kalau Mbak, misalkan anakku juga sampai sekarang nggak mau sholat, Mbak. Yang umur 6 itu, dia tahu banget. Nanti kan Ali kan umur 7, Ali sholat. Kalau sekarang kan Ali belum 7. Iya, baik. Sip. oh gitu ya. Mm-mm. Iya, Iya, iya. Semoga Allah gitu. mudahkan. Semangat Jazakillah Mbak khair, Fitri. Mbak. Iya, Iya. sama-sama. Gitu. Halo, tes. Mbak Berta, Siap. udah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ilmadina. Waalaikumsalam, Mbak Berta. Makasih sudah mengisi kajian kami. Saya Berta Siogian di North Macedonia, Balkan. Ya. Jadi saya pernah bekerja di Hong Kong 15 tahun sebagai neni. Jadi di situ saya menjaga anak, mulai anak majikan saya 3 sampai anaknya 6. Gitu. Mereka kenapa anaknya banyak? Karena bos saya itu misionaris. Anak-anaknya memang direncanakan untuk menjadi misionaris di gereja Jesus Christ of Latter-day Saints di Mormon, gereja Mormon, di mana Mormon itu boleh melakukan poligami juga. Nah, di situ saya banyak belajar ya. Justru saya banyak belajar tauhid itu dari rumah bos saya ini. Itu bagaimana beliau itu mengajarkan tauhid, nggak tahu tauhid, pokoknya saya bilangnya tauhid lah. Bagaimana mereka mengajarkan mengenalkan Tuhan kepada anak-anak itu, dan anak-anak itu menjalankannya dengan gembira. Gitu. Soalnya banyak anak yang nanti tapi dia malah ini di balik orang tuanya mereka nggak patuh. Tapi saya lihat anak-anak ini sangat yakin, sangat enjoy, sangat percaya bahwa apa yang dikatakan orang tua mereka itu benar, bahwa Tuhan mereka itu ada, bahwa Tuhan itu ada. Gitu. Dan pagi hari kalau minggu mereka tuh sangat excited bisa bangun lebih pagi daripada orang tuanya karena mempersiapkan baju mereka sendiri ke gereja. Jadi waktu saya bekerja dengan mereka itu anak yang pertama itu masih TK. Anak yang kedua itu masih kecil juga, dan majikan saya itu masih hamil, expecting baby yang nomor 3. Jadi saya tahu banget pertumbuhan mereka sampai mereka ini sampai saya menikah itu saya tahu banget pertumbuhan mereka itu bagaimana gitu. Jadi ini kadang yang saya saya itu mempunyai latar belakang, ayah saya itu dulu orang Batak ya. Tidak Muslim. Ayah saya juga dipersiapkan oleh orang tuanya untuk menggantikan kakek saya yang pendeta. Makanya dikirim ke Belanda untuk belajar teolog. Ibu saya juga orang Cina yang juga akhirnya masuk Islam. Dan ayah saya meninggal saat saya umur 6 tahun. Jadi ibu saya itu fokus membesarkan 5 orang dari kami ini. Dengan ini ibu saya itu fokus, anak saya harus makan. Kalian harus ngaji ya. Tapi kalau untuk mengajarkan Islam yang bagaimana, ibu saya itu kurang mampu. Ketika saya bekerja di keluarga bos saya ini, saya itu kadang berpikir, oh iya kalau mau makan itu harus bersama-sama ya, harus doa dulu bersama-sama gitu. Terus 1 minggu sekali mereka ada family home evening. Family home evening itu jam 8 malam. Itu saya melihat keangkatan keluarga ya. Anak-anak ditanya, apa yang membuat kamu bahagia hari ini? Apa yang membuat kamu gak happy di sekolah, di rumah, di luar? Apa yang membuat kalian marah? Apa yang membuat kalian bersyukur? Jadi di situ saya tuh mendengarkan dari dapur ya, sambil saya pulang libur dari ini, kan libur satu minggu sekali ya sebagai PKW. Di situ saya pulang, saya di dapur saya nguping apa yang mereka bahas. Mereka membahas kitab mereka. Begini permasalahan anak-anak itu dijawab saat itu juga. Jadi saya bilang, ini kalau keluarga semuanya alangkah bagusnya gitu, bukan kayak ini Islam. Akhirnya saya ngomong ke bos saya, boleh nggak saya pakai jilbab? Why not? Kamu harus yakin dengan apa yang kamu anut. Kamu nggak apa-apa kamu pakai jilbab. Pertama saya pakai jilbab itu nyuri, Mbak.
Saya keluar dari rumah bos nggak pakai jilbab, di pasar, di WC umum saya pakai jilbab. Lama-lama bos saya tahu. Saya dulu kan kalau foto itu di print ya, dicuci cetak ya, itu anak-anaknya lihat, wah Cece kamu cantik pakai ini, kamu cantik, dibawalah foto saya itu, lari ditunjukin ke orang tuanya. Mami, kamu lihat Cece pakai ini cantik kan? Bos saya tanya, kamu ganti baju di mana? Gitu. Saya bilang di pasar. Kenapa kamu ganti baju di pasar? Kayak saya nggak mengizinkan saja kamu. Nah seperti itu. Akhirnya ketika makan siang, makan apa gitu, mau makan mereka kan baca doa. Bos saya tanya, anak-anak juga tanya, Cece kamu baca doa nggak? Iyalah saya baca doa, artinya begini gitu. Papa boleh nggak saya baca doanya Cece? Saya kan pengen bisa juga doanya Cece gitu. Oh boleh, why not Berta? Anak-anak bos saya itu semua hafal Al-Fatihah. Jadi saya disuruh ngertiin sama bos saya, this is good, this is very great katanya. Jadi bos saya itu pingin yang bekerja sama mereka itu juga punya ketakwaan dan keimanan, karena dia nggak mau anak-anak tersesat. Dan kadang ini Mbak, bos saya itu ya makanan banyak di rumah berlimpah, tapi anak-anak itu harus izin kepada saya, walaupun bos saya bekerja, dia nggak boleh sembarangan. Jadi dia izin, padahal dia kalau nggak izin pun juga bisa gitu. Dia izin, Cece boleh nggak aku makan coklat satu aja? Boleh, tapi ingat pesan mami, kamu satu coklat, satu butir coklat, satu gelas air. Karena apa? Karena coklat itu manis, dan itu nggak baik untuk gigi kamu. Jadi saya harus belajar ini Mbak. Saya tuh belajar cari-cari buku, how to teach your children math, how to teach your children to read. Itu saya baca Mbak, karena waktu itu usia saya baru 25 tahun ya. Jadi yang saya pelajari di situ, ini ya, mungkin ada pola, padahal Islam itu agama yang sempurna bagi saya, mengajarkan semuanya. Tapi kadang orang tua banyak yang tidak tahu solusinya, tidak tahu bagaimana cara membawa keluarganya. Itu Mbak Ilma yang ingin saya share di sini gitu. Jadi titik balik jadi orang tua itu juga jangan hanya bisa menyalahkan anak. Kadang kita yang salah juga, kadang kita yang tidak tahu bagaimana sih metode memperkenalkan tauhid ini pada anak-anak gitu. Jangan mengajarkan anak-anak, jangan main ke situ, itu orang ortodok, jangan main ke situ, itu orang ini. Tidak bisa seperti itu dalam hidup kan. Terima kasih Mbak Ilma, terima kasih teman-teman waktunya. Terima kasih sudah sharing Mbak Berta. Waalaikumsalam. Senang banget belajar banyak jadinya Mbak Berta. Gimana ya, lumayan ini ya, lumayan bikin merenung ya. Lumayan bikin merenung, benar. Iya benar. Jadi emang apa ya? Di satu sisi kita ngajarin konsep tauhid dan kita sebenarnya Allah udah nyiapin tuh banyak gitu ya Mbak, tapi memang seperti yang Mbak Ilma bilang tadi, memang sebenarnya parenting ini lebih ke cara mengkomunikasikan ya gitu. Jadi kayak sebenarnya kita itu membesarkan another human being, tapi kayak sebenarnya kita tuh cuma fasilitator ya nggak sih Mbak, ngelihatnya bukan pemilik bahkan ya. Bukan pemilik. Makanya dan karena ini adalah seni, jadi sebenarnya nggak ada benar salah, nggak ada aku lebih baik daripada kamu dan seterusnya, karena setiap anak itu memang Allah kan nggak mungkin bersifat zolim ya. Allah tuh amanah banget. Kalau misalnya emang anak aku dititipin ke aku itu karena Allah tahu aku mampu, dan memang Allah tuh memampukan yang terpanggil gitu. Jadi saat Allah amanahkan aku satu anak atau dua anak atau teman-teman punya sampai 10 anak sekalipun, dimana kita tahu anak satu sama anak kedua dan anak ke-10 itu jauh banget berbeda, tapi yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan kita kesanggupan untuk membersamai 10 orang anak itu gitu, dan semuanya dengan tujuan supaya kenal sama Allah. Dari yang Mbak Beta tadi share itu ya, kita jadi belajar banyak, karena memang buktinya orang secara fitrah, secara naluri, secara manusiawi, kita tuh memang nggak bisa memisahkan antara masa ini mainan yang Islami ini tidak, ini buku Islami ini tidak gitu ya, kita pergi ke tempat yang Islami dan tempat yang tidak, enggak, karena semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah gitu. Jadi dari situ aja kita udah bisa lihat bahwa sebenarnya kita bisa aja membahas sesuatu yang sifatnya misalnya produksi barang gitu, dari handphone yang kita pegang atau botol minum yang kita pegang, kita bisa diskusi sama mereka bahwa ada yang namanya produksi, ada input, ada proses, ada output. Ini semua tuh mampu dikerjakan manusia karena otak juga dikasih sama Allah, kreativitas dikasih sama Allah. Intinya semua resource yang ada dipakai untuk Allah gitu. Jadi belajar banyak lah itu dari bosnya Mbak Berta, karena dia aja menyadari gitu ya, anak-anaknya semuanya butuh ketaatan untuk sebagai guidance gitu. Aduh nggak cukup deh waktu, emang sebanyak itu yang bisa dibahas ya, cuman gitu. Oke, ya. Ini kita percepat untuk bahas sisa pertanyaannya ya Mbak.
Ini ada pertanyaan dari Mbak Mita. Mbak Mita ini kemarin sempat ngerasa anaknya bilang, ibu, aku sayang banget sama ibu. Alhamdulillah, memang anak muslim itu disuruh Allah untuk sayang sama ibu, sayang sama ibu lagi, lalu sayang sama ayah. Habis itu ibu daripada ayah, kata Allah gitu. Aduh, gimana nih Mbak Ilma cara benerin? Ada masukan? Enggak benerin juga sih, itu bukan konsep yang salah, karena biar gimana pun ujung-ujungnya cium aja lah, peluk lagi, papa udah gendong gitu. Nanti kalau papa kasih cium lebih banyak gimana gitu lah, jadi dibawa bercanda dan jangan dibawa serius ya, karena biar gimana pun anak-anak tuh nggak mungkin memilih lah antara ayah dan ibunya, ya nggak, emang udah fitrah ke ayah bundaan, itu juga Allah titipkan ke kita. Yang tadinya kita nggak suka anak kecil, Allah titipkan fitrah ke ayah bundaan setelah punya anak, itu semua tuh naluri gitu. Allah nggak mungkin nitipin tanpa mencukupi resource yang kita punya untuk membersamai. Jadi jangan khawatir salah jawab, selama kita sumbernya adalah Allah dan Rasulnya, insya Allah nggak bakal salah. Intinya akhirnya tentang seni aja. Jadi cium yang banyak lah pokoknya udah. Gimana Mbak Mita, ada tanggapan nggak? Nggak ada, terima kasih Mbak Ilma. Insya Allah diketawain aja ya. Iya, diketawain. Betul. Ya, insya Allah. Terus ini ada dari Mbak Marisa, Kak Ilma, kalau anakku nanya Allah ada di mana, aku jawab apa ya? Anakku mikirnya Allah di langit, ada di bulan. Aku jawab Allah itu ada di mana-mana, dekat sekali sama kamu. Tapi aku yakin dia nggak bisa nangkep itu maksudnya bagaimana. Ada saran nggak, Mbak? Misalnya aku mengandai-andai, Ca, kamu di mana ya gitu. Aku nanya ke anakku, Bang, kira-kira Tante Ica lagi di mana ya gitu. Itu kan aku nggak akan mendapatkan jawaban yang akurat kan, karena aku nanya sama orang yang juga sama-sama nggak taunya Ica ada di mana gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku mau tahu tentang Allah, aku akan cari kalamnya Allah, akan cari words of Allah. Coba cek di Quran apa yang Allah bilang tentang dirinya. Ini menarik banget, teman-teman. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti ini, misalnya Allah ada di mana? Ternyata salah satu ayatnya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Berarti Allah ada di arsy gitu. Oke, misalnya kita tidak berani jawab begitu, ya kita gimana deh gitu ya menjawabnya bahwa pengen banget ya ketemu sama Allah ya. Pengen banget. Kapan tapi? Gitu. Pasti anak jawabnya gitu. Coba ya, katanya sih nanti Allah tuh ada di surga dulu. Semoga amal kebaikan mama cukup deh gitu. Yang diomongin diri ya, bukan anak. Semoga amal kebaikan kamu cukup gitu. Enggak gitu. Semoga amal kebaikan mama cukup ya. Mama juga pengen banget ketemu sama Allah gitu. Itu kan bagian dari sedih kita untuk berkomunikasi juga. Terus ada di surat Al-Ikhlas, teman-teman. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah Allah tuh katanya maha kuat ya, Ma? Apakah kekuatan Allah apa singa? Singa kan raja hutan gitu misalnya. Nah, itu juga empuk banget tuh buat kita ajak ngobrol tentang konsep, karena ingat 0 sampai 6 itu adalah periode golden age untuk konsepsi, abstraksi, imajinasi. Jadi dia tuh bagi kita mungkin sesuatu yang goib, tapi bagi dia itu nyata banget, beneran. Apapun yang kita sampaikan ke dia akan terima. Jadi, oh iya, ada di surat Al-Ikhlas ya. Kamu ingat nggak ada ayat di situ, walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya tiada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Oh, berarti mungkin nggak Allah mirip sama singa? Nggak mungkin, karena Allah tuh nggak mirip apapun. Kenapa kok bisa beda? Karena Allah tuh kholik, kita tuh makhluk. Singa itu makhluk, pohon itu makhluk, bulan itu makhluk, semua itu makhluk. Nggak bakal ada yang bisa membuat kita membayangkan Allah tuh seperti apa. Tapi kalau kita lihat sifat-sifat yang ada di bumi ini, dari ciptaan-ciptaan Allah, kita lihat gunung berarti kuat, kita lihat itu semua Allah yang nyiptain. Wow, kayak apa gitu kan. Tapi Allah tuh ini nggak punya orang tua, nggak lam yalid walam yulad. Allah nggak punya orang tua, Allah nggak punya anak gitu. Jadi itu surat yang sederhana yang sebenarnya kita semua hafal, itu mengandung konsep clear banget tentang apa itu yang namanya ketauhidan. Kenapa disebut namanya Al-Ikhlas tuh, karena itu benar-benar bentuk keikhlasan kita, menghambanya kita sama Allah yang maha besar gitu. Jadi ya akhirnya aku putar-putar di situ-situ aja deh jawabannya. Aku pengen banget ini nih, pengen punya kuda nih. Ya udah yuk kita doa gitu. Kenapa? Karena minta kuda kan ayat kedua Al-Ikhlas gitu ya, Allah tempat meminta. Ya udah kita minta sama Allah gitu. Itu kan sebenarnya membiasakan aku supaya aku minta sama Allah, supaya aku yakin bahwa nggak ada apapun yang sama Allah, dan supaya aku nggak khawatir Allah pasti mencukupkan aku. Nggak mungkin Allah tidur, nggak mungkin Allah lelah mengurus. Balik lagi, jadi kalau misalnya mau tahu tentang Allah, semua ada di Al-Quran. Jadi kalau aku bilang sama anak-anak, nah apapun yang kamu mau tahu di dunia ini ada di buku ini gitu. Hah? Kok
kok bisa, ini kan tipis banget gitu, masa iya semua ada lengkap, apapun yang kamu tahu ada di sini. Kalau kamu butuh lebih rinci, ada di hadis-hadis Rasulullah, di sunnah-sunnah Rasulullah. Mau tahu lebih rinci, lihat ke alam, lihat ensiklopedi, lihat di sekitar kita itu, belajar yang kuliah yang tinggi, belajar yang giat gitu ya, lihat sebanyak-banyaknya polanya Allah di bumi, itu semuanya adalah tentang Allah dan Rasulnya gitu. Jadi akhirnya ya dia tahu urutannya, oh ya Quran dulu, terus hadis, terus ini. Wallahu a'lam. Ya Allah, alam. Mbak Marisa gimana? Ada tanggapan? Nggak ada. Thank you kayaknya jawabannya. Iya, Cak. Oke, nah ini ada pertanyaan langsung nih dari Mbak Nida Asma Amani. Mbak Nida udah siap? Siap, Mbak Miska. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Mbak Ilma. Saya bersyukur banget nih, tadi saya baru lihat banget iklan pengumuman tentang acara Rumaisa ini. Dan sejujurnya saya baru kenal Mbak Ilma dan Hana gitu. Tadi saya kepoin sedikit gitu di Instagram. Masya Allah. Soalnya ini benar-benar temanya saya sedang mencoba menerapkan banget ya. Anak saya usianya 3,5 tahun, yang 1 9 bulan. Nah tapi Mbak Ilma, saya tuh merasa ada kendala di perbedaan dengan suami gitu. Jadi maksudnya saya sih lebih sering ikut-ikut kayak gini kan saya. Jadi saya sampaikan gitu ya ke suami, kalau kita tuh harus, kalau ngobrol tuh harus bawa-bawa Allah gitu kan ke anak. By the way, dia tuh ngerti apa enggak ya, pokoknya terus disuarakan gitu ke anak. Iya suami iya, tapi kemudian memang naturalnya suami itu kalau saya perhatikan dengan keluarganya juga tidak seperti itu. Beda dengan saya tuh ingat gitu apa yang dulu ayah sama ibu saya tuh sampaikan, bahkan sampai saya dewasa ketika saya ada masalah gitu ya, pasti yang pertama kali disuruh diingat adalah istighfar dulu gitu, bahwa ini juga semuanya dari Allah, musibah apa. Nah, tapi kalau misalnya suami tuh, kalau saya lihat ya obrolan dia dengan orang tuanya itu tidak seperti itu gitu. Bukan berarti mereka tidak meyakini, tapi memang mungkin perbedaan komunikasinya aja kali gitu. Nah, jadi itu juga saya lihat ke anak gitu, ketika misalnya memuji juga kayak hebat gitu, kamu bisa apa. Kalau yang saya yakini kan oh, alhamdulillah gitu, masya Allah gitu kan. Jadi kesannya tuh kadang-kadang suami juga, ini mungkin kesan yang saya tangkap, dia tidak mau terlalu kesannya tuh Islami banget gitu loh. Iya. Kayaknya gitu kan ya Mbak ya. Bukan berarti dalam hati dia tidak seperti itu ya, walau alam. Cuman akhirnya saya jadi dampaknya tuh saya ketika ada suami, ketika saya mau ngomong ke anak berbau-bau tauhid gitu, saya tuh agak malu dan agak segan. Tapi ketika saya sendiri nih sama 2 anak saya tuh bebas banget gitu ngomongin, bilang bikin nyanyi-nyanyian tauhid dan sebagainya macamnya gitu ya. Tapi ketika ada suami, saya tuh kayak, aduh kenapa saya jadi malu-malu gini ya gitu. Maksudnya pengen kedengeran gitu loh oleh suami gitu. Ya kayak gitu mah gimana yang menyikapinya gitu. Ya apa sih, apalagi kalau bapak-bapak itu kan kalau disuruh ikut yang beginian kan, dan memang jarang ya buat bapak-bapak yang kayak gini. Saya selalu nemuin tuh buat ibu-ibu gitu. Kayak gitu Mbak, terima kasih. Iya, oke, makasih Mbak Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, ini ada beberapa kaidah sih memang. Jadi yang pertama adalah bahwa memang dalam pendidikan tauhid atau dalam pendidikan Islam, sebetulnya ayah itulah yang paling bertanggung jawab gitu ya. Dia adalah nakhoda, dia adalah penentu arah keluarga ini mau dibawa kemana, kepala sekolah ibaratnya. Dan istri atau ibu itu adalah guru keseharian yang pokoknya yang membersamai kegiatan-kegiatan kecilnya itu setiap hari gitu. Tapi Allah itu memberikan episode kehidupan ke kita itu perfect timing, selalu nggak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Miska paham banget ya. Jadi misal di saat episode kehidupan kita itu sedang diberikan Allah dengan kondisi, pasti ada ketidakidealan di satu hal gitu ya. Kita mungkin melihat hidup orang lain mungkin lebih ideal, lebih simpel dia untuk menerapkan, tapi nggak, sesungguhnya pasti ada sesuatu ketidakidealan dalam episode kehidupan kita, karena itulah yang sebenarnya membuat hidup kita lebih seru, dalam arti itu ladang pahala yang Allah sediakan gitu untuk kita. Nah, dalam kalau kondisinya lagi ada perbedaan seperti itu, balik lagi, betul itu dianya sih soleh gitu ya, bukan perkara soleh nggak solehnya, cuman kekakuan lisan kita kan sebenarnya sebagai orang tua saat membersamai anak itu yang akhirnya menjadi latihan bagi kita sendiri gitu. Harusnya kan aku nggak sekaku ini ya ngomong gitu. Aku pun sempat mengalami ada masa-masa di saat aku bisa eksplor di rumah, di saat nggak ada orang lain, itu benar-benar aku all out
jadi diri sendiri dan idealis dalam pendidikan gitu ya. Tapi memang akhirnya agak-agak menyesuaikan saat muncul kondisi yang agak malu gitu. Aku juga mengalaminya. Tapi balik lagi, kalau memang itu adalah episode yang Allah kasih, selama memang tidak maksudnya kondisinya masih baik gitu ya, kewajiban kita nomor satu adalah menghargai suami, menjaga ego suami, menjaga karena dia juga punya fitrah kelaki-lakian, dia punya fitrah keayahan, sama juga kita punya fitrah perempuan dan fitrah keibuan. Kita tuh rasanya pengen banget ibaratnya ngasih tahu semua yang kita mau kasih tahu, tapi baik lagi kita harus paling tahu deh suami kita tuh tipenya bisa nggak diginiin gitu. Kalau memang kita merasa tidak punya cara lagi untuk bisa masuk gitu ya, misalnya suami nggak suka didikte, suami nggak suka dikasih tahu ini itu, secara itu kita aja yang ini gitu, nggak apa-apa, Allah itu pasti akan memberikan rangsangan yang terbaik untuk anak kita, meskipun variabel untuk anak itu ada ayah ada ibu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi sebenarnya ujian itu memang untuk kita, mampu nggak kita tetap menjaga fitrah keayahannya, mampu nggak kita tetap meninggikan sang ayah image-nya di depan anak-anak, dan mampu nggak kita bersabar atas ujian yang Allah kasih itu gitu. Karena balik lagi, hati suami dan hati anak kita sekalipun itu ada di Allah gitu. Jadi memang kita yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik dan mendoakan semuanya gitu. Pada akhirnya kan kita nggak diminta untuk hasilnya ya, tapi hasil itu areanya Allah. Jadi kita diminta untuk memberikan ikhtiar yang terbaik, dan ikhtiar itu dinilai dari seberapa prosesnya gitu. Kita enjoy aja, kita fun, kita lakukan yang terbaik, dan nikmati perjalanannya, karena kita tuh biasanya ya katanya kalau kita tuh mengejar sesuatu untuk sampai di tujuan hanya untuk menyadari ternyata yang kita kejar itu prosesnya. Kita nikmati, kita kangen, kita jadi alumni lah istilahnya kalau udah nyampe itu kita look back dan akhirnya reuni gitu kan. Jadi prosesnya itulah Mbak yang sebenarnya seru banget sih intinya gitu. Kitanya bertumbuh, dan pokoknya jangan lupa fitrah keayahan, fitrah kelaki-lakian dari suami harus dijaga, dan itu memang pintar-pintarnya kita sebagai perempuan ya untuk menjaga keseimbangan itu semua gitu. Itu sih. Semangat ya Mbak. Baik Mbak Ilma, terima kasih banyak. Semua pasti ngalamin deh, benar. Tapi jadi intinya saya tuh tetap aja gitu ya, maksudnya dengan gaya saya gitu, dan suami juga ya tetap saja gitu. Jadi maksudnya anak tidak akan gimana ya, maksudnya saya tuh kadang memang perempuan tuh kan suka mengkhawatirkan masa depan ya. Sedangkan kadang suami bilang kamu ngapain mikirin yang belum terjadi. Saya tuh suka kepikiran apa nanti anak saya tuh jadi bingung, nanti apakah dia akan terbentuk jadi anak yang begitu juga gitu atau gimana dan lain sebagainya gitu ya. Astagfirullahaladzim. Itu fitrah keibuan sebenarnya, itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan ya. Itu ibu-ibu tuh memang begitu gitu. Dan justru itu yang bikin anak-anak kita berada di dalam keamanan karena Allah titipkan rasa itu kan ke kita gitu. Iya betul. Wajar banget Mbak. Siap Mbak Ilma, terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak Ilma, ini udah jam 12.45 di sini, terus di sana kan udah mau maghrib juga ya, tapi kalau misalnya satu pertanyaan lagi, apakah masih bisa? Bisa, silakan. Oke, ini Mbak Diani ya, tadi mau nanya. Iya Bu host, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Diani. Udah mepet ya, padahal ini pertanyaannya panjang kayaknya. Oke, langsung aja. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini ilmu yang pasti ini kalau kita membahas tentang anak, mendidik anak itu nggak bakalan ada selesainya ya. Betul. Dan yang ada nikmat terus saja kepengen tahu ini. Oke, pertanyaan yang pertama, saya yakin anak-anak kita pasti sudah baca Quran, belajar ngaji, yang things like that. Cuman saya mau tanya bagaimana caranya anak itu bisa jatuh cinta sama Al-Quran. Karena kan sementara ini pasti dia akan baca dengan apa yang kita suruh, tapi masih sering kita nyuruh gitu. Nah, kalau anak saya itu mungkin dia muncul jatuh cintanya itu untuk weekend saja. Tanpa saya suruh, sebelum kita bangun pun dia sudah selesai. Karena kepengen gadget kan, karena kebetulan diizinkan cuma weekend, Kak Se. Nah, tapi kalau di hari-hari biasa, ya biasalah kita harus nyuruh dulu gitu, seperti itu. Dan yang kedua, ini gimana ya, menyuruh atau menanya, bertanya atau ini cuma sharing atau gimana gitu. Kebetulan saya sama suami juga bagi tugas gitu, kerjasamalah gitu dalam mendidik anak gitu.
Nah, yang anak saya yang paling besar ini baru kemarin aja dia 10 tahun, genap 10 tahun. Jadi mendidik anak itu kalau suami saya itu agak keras dan maksudnya keras itu seperti kayak kan masih kecil seperti tadi kan saya lihat umur sekian kan harus begini gitu. Tapi kalau suami saya itu beda dan saya orangnya masih bisa dinegosiasi gitu, masih easy going gitu kan karena belum wajib kayak gitu. Tapi kata suami tidak apa-apa kita terapkan seperti ini masih kecil untuk membiasakan saja gitu. Sekalipun dia belum paham tapi at least nanti dia akan paham dan sudah terbiasa menjalankan apa yang kita terapkan dari sekarang seperti itu. Dan yang saya mau tanya, apakah itu kita terus didik seperti itu atau mungkin kita give break atau bagaimana gitu menurut Mbak Ima? Seperti itu. Mohon penjelasannya, jazakillah khair. Makasih banyak buat sharingnya. Waalaikumsalam. Jadi emang sebenarnya mimpi kita semua ya punya anak-anak yang jatuh cinta sama Quran. Terus jauh-jauh kita aja rasanya pingin ya Allah berikan rezeki untuk terus jatuh cinta, untuk terus menomorsatukan Quran gitu ya dalam hidup kita, bukan cuma ngaji saat sempat, tapi benar-benar itu menjadi pusat hidup kita sehari-hari gitu. Itu Masya Allah banget. Nah memang untuk dia gini, baca Quran itu kan anak itu akan tertarik sama sesuatu kalau dia relate. Kita juga orang dewasa kayak gitu. Kita mau ikut kajian ini kenapa? Karena relate. Kalau nggak relate pasti ntar aja gitu. Ada hal lain yang lebih prioritas gitu. Nah, gimana caranya mumpung anak-anak tuh masih di usia ini awal gitu sama sahabat gitu, ngefans sama para sahabat gitu kan, itu kan sebenarnya kita perlu memberitahu ke dia betapa kerennya para sahabat itu gitu, betapa kerennya Rasulullah itu, betapa pokoknya nah kerennya itu bisa dielaborasi dengan banyak cara gitu, dengan kita bisa karena dia ini fitrah keimanan itu udah Allah kasih di dalam diri setiap orang, ibaratnya kalau nggak dari kecil dia udah ditumbuhkan fitrahnya, dia akan muncul one day di umur 20 kah, 30 kah, umur 50 itu muncul banyak banget dokumenter tentang perjalanan orang-orang yang mungkin hidup di luar selain di Indonesia gitu ya, yang misalnya dia lebih familiar dengan lingkungan yang lebih liberal gitu, itu mereka akan muncul fitrah keimanan itu minta untuk dijawab, dia tuh akan mencari Tuhan cari gitu, ketemu atau enggak walau alam itu masing-masing Allah udah bukakan jalan dan akhirnya balik lagi ke orangnya. Tapi betapa banyak yang akhirnya memang menemukan Allah gitu ya, menemukan dan akhirnya jadi mu'alaf, itu karena punya fitrah keimanan di dalam diri setiap orang tuh ada. Nah di anak-anak kita pun begitu, makanya kalau kita mampu untuk memberikan lingkungan yang baik, dia akan tumbuh. Itu sebabnya juga Rasulullah, hidup Rasulullah tuh fitrah banget, benar-benar semua fitrahnya tumbuh dengan paripurna. Rasulullah itu menyusui sama Bunda Halimah di tempat yang lebih hanif gitu daripada di kota Mekah, karena di kota Mekah saat itu sempat ada wabah, kemudian di kota Mekah juga secara bahasa juga lebih baik waktu dititipkan di Bunda Halimah. Jadi itu ada hal-hal yang memang lebih baik untuk pertumbuhan fitrahnya Rasulullah di tempatnya Bunda Halimah. Tapi lebih dari itu intinya di anak-anak kita karena fitrah iman itu sudah ada, gimana caranya kita mempromosikan, gimana caranya kita ngasih lihat ke dia bahwa hidup ini tuh tentang Allah gitu. Hidup ini tentang Allah dan Ama nih ditunjuk sama Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Ama sama Tante Miska, sama Tante Rosa, sama Tante Diani, ini semuanya masing-masing itu nggak ada yang kompetisi karena kita semua berbeda dan Allah memang titipkan kita dengan pengalaman berbeda, luka yang berbeda, dengan orang tua yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda. Untuk apa? Untuk kolaborasi. Nanti ini bukan kebetulan teman-teman kita ngumpul di sini tuh bukan kebetulan. Emang Allah tuh lagi memberikan rezeki ini kepada setiap kita gitu. Nah, hal-hal seperti kayak gitu tuh yang sering aku coba diskusiin sama anak-anak sebagai aku ngelandasin gitu ya. Dia punya bekal batu-batu bata di bawah itu sebagai fondasi, nanti dia paham kenapa dia butuh banget sama Quran. Kenapa sih setiap bangun tidur pertama harus ngaji dulu? Karena berikan hak mata kita untuk melihat yang baik-baik, berikan hak kepada telinga kita untuk mendengar yang baik-baik gitu. Nah, setelah itu baru kita berkegiatan yang lain kan. Ada sendiri hadisnya bahwa siapa yang pagi hari mengingat beberapa hal yang perlu diingat itu, maka Allah akan memudahkanlah semua urusannya gitu ya. Jadi intinya sih memperlihatkan kepada mereka bahwa Ama sayang banget sama Quran. Duh, kasihan mata Ama hari ini belum lihat Quran, cepet gitu. Itu kan bagian dari aku buat ngasih tahu bahwa ini tuh penting loh buat
aku. Dan mereka nggak harus merasakan penting buat dia langsung sekarang, itu proses pasti. Tapi pelan-pelan gitu mereka akan punya punya ritme kehidupan yang sama gitu. Itu juga terkait soal kebiasaan gitu ya. Kalau misalnya memang balik lagi ke style suami memang begitu, nggak apa-apa, berikan ruang kepada suami juga karena memang ini kan pengasuhan itu tugas bersama gitu ya. Doakan saja supaya bisa sevisi dan banyak-banyak sabar dan banyak-banyak berdoa. Tapi percayakanlah bahwa nggak ada satu cara yang benar-benar mutlak untuk berhasil mendidik anak gitu ya. Intinya kan akhirnya balik lagi kita ikhtiar dan Allah yang akan memudahkan. Allah ini, anak-anak ini adalah miliknya Allah dan Allah akan mudahkan insya Allah gitu. Jadi dan suami dan kita pun punya kemampuan untuk bisa membersamai anak-anak gitu. Jadi insya Allah deh Mbak, nggak apa-apa gitu. Walaupun cara suami seperti itu, semoga Allah titipkan kaulan sadida, semoga Allah titipkan hikmah di suami gitu ya saat dia membersamai anak gitu, sehingga cara yang menurut kita juga belum tentu yang paling benar kan. Suami pasti dengan fitrah keayahannya punya feeling juga terhadap anak. Amin, insya Allah. Ya. Jazakillah, benar sekali penjelasannya. Ya kan? Yang penting adem deh, karena Mbak Diani katanya yang namanya fitrah itu mudah. Kalau nggak mudah, jangan-jangan nggak fitrah. Jadi kita ikutin aja, pokoknya serahin aja sama Allah lah. Ya tidak ada jalan lain selain itu, kita berusaha dan menyerahkan semuanya sama Allah gitu ya. Betul. Lagi pula kan kita nanti tinggal cerita sama Allah, ya Allah dulu aku gini, terus aku gagal, terus aku gini, terus aku gagal, terus aku ini, gitu kan tinggal cerita ya. Yang penting kan kita usaha. Iya. Dan alasan suami juga kadang oke, saya bilang gitu karena apa? Karena kebetulan anak saya kan takut sama beliau. Kalau sama saya kan enggak. Jadi suami itu mesti dari belakang itu biarkan, karena salah satu kita itu harus ada yang ditakutin. Kalau dua-duanya kita itu jadi kan mau jadi apa anak seperti itu. Oke, jadi di situ ya menyerah gitu kan. Jadi Mbak Diani bantu menyadarkan anak, kayaknya udah gede ya, anaknya kan udah 10 tahun ya? Barusan 10 tahun. Nah, itu berarti Mbak Diani mengimbanginya dengan mengajak dia diskusi soal hubungan dia sama Allah. Itu aja, bantu di situ aja. Insya Allah. Dan masalah astagfirullahaladzim yang mengenalkan ke Al-Quran itu juga ya sangat benar-benar sekali kata Pak gitu kan, memang benar sekali, apalagi anak-anak itu memang senang cerita, jangankan anak-anak, orang saya sendiri aja seneng kan. Ya, ini memang ini ibunya aja ini kayaknya yang pikun ini. dan ini kadang-kadang di Quran itu juga banyak yang seru, kayak misalnya kita baca terjemahannya aja yuk, kita baca 10 ayat sama terjemahan gitu, atau kita apalah gitu, pokoknya ya Quran kadang-kadang nggak harus langsung di Qurannya aja kan, kita bisa ambil buku lain referensi untuk cross check Quran gitu-gitu. Jadi ya, baik, jazakillah khair penjelasannya. Jazakillah khair. Wah, seru banget ya pembahasan hari ini. I know, ya Allah. Tapi Miska, terakhir dong aku pengen nanya, kalau misalnya ada anak kalian nanya gini, mau dijawab apa? Ada yang mau nyoba nggak? Ada 3 tips tadi. Kenapa? Iya. Masa sih harus kerja? Nggak usah deh. Nggak usah deh, aku pengen main gitu, nggak usah kerja gitu. Ya, jawabnya. Kalau anak saya komplainnya ke saya, bukan ke bapaknya. Gimana tuh, Mbak? Kenapa harus ibu yang kerja, kan bapak sudah kerja. Jadi saya ngejawabnya simple Lista, karena kan kakak maunya beli ini, beli itu, dan kita harus bayar rumah, bayar bil, karena bapakmu juga kerja kan belum cukup untuk kehidupan kita yang sementara ini. Kalau bapak sudah mencukupi, ya ibu akan tinggal di rumah seperti dulu, seperti itu aja. Coba Mbak sekarang jawab pertanyaan yang sama tapi pakai tips yang 3 tadi. Yang pertama apa tadi? Teman-teman ada yang inget nggak tips satunya apa? Ayo. Gimana teman-teman? Kita tutup. Ayo, ada 3 tadi tipsnya. Yang pertama apa? Yang apa itu yang itu ya, yang pertama tuh mulai dengan Allah dan Rasulullah. Betul. Terus yang kedua? Yang kedua itu urutannya yang mana ya? Kenapa Allah kirim apa Allah sama superhero gitu? Iya, kaitkan dengan sains karena sains itu erat sekali dengan ketauhidan ya. Yang pertama itu ini buat latihan, soalnya kadang-kadang memang kita nih lisan tuh kayak agak kaku gitu loh ya kan. Oke, jadi kalau anak nanya ingat-ingat yang pertama kalimat kita coba awali dengan Allah dan Rasulullah gitu supaya mereka paham apapun itu konteksnya tuh Allah dan Rasulullah. Yang kedua
coba kalau bisa dikaitkan dengan sains, karena sains itu pun memperkaya jawaban kita dan sains itu sangat erat kaitannya dengan tauhid. Yang ketiga, coba tanya balik ke anak untuk menguji apakah dia udah bisa mengaitkan itu dengan Allah atau belum. Contoh misalnya, Bu, kenapa Bapak harus kerja? Terus kita tanya, menurutmu gimana? Terus dia jawabnya yang nggak ada Allah-Allahnya. Nah, itu berarti kan dia masih harus dibantu untuk mengaitkan. Nah, coba sekarang jawab pertanyaan yang sama, tapi dengan kata Allah, gitu. Gimana? Ayo Mbak Diani, ya, soalnya kenapa Bapak harus kerja, Bu? Aduh, muter juga ini gimana ya? Kan itu dia latihannya, betul. Saya coba menjawab, Mbak Ilma. Saya nggak punya anak ya, tapi saya punya anak tiri, saya punya cucu tiri. Saya kembali lagi ke masa lalu saya di Hong Kong. Bos saya bekerja, itu anak-anak kadang ngomong, Mami, kenapa Mami bekerja? Kenapa kita dititipkan ke Cece? Mami itu sayang sama kamu, tapi Mami harus kerja. Gitu. Jawabannya ada di jawaban Mbak Diani juga. Gitu. Tapi kembali nanti kalau anaknya rewel lagi, itu nanti ngomong. Allah itu, dia ngomongnya pakai bahasa Hong Kong ya. Allah itu, Tuhan itu mau kita berusaha, kita berdoa. Tapi nggak mungkin Tuhan itu ngasih uang tiba-tiba jatuh dari kita. Itu nggak bisa. Tuhan itu mau lihat usaha kita. Nah, dan tiap manusia itu punya tugas. Kamu itu punya tugas belajar. Mami yang cari uang sama papa untuk kalian bisa belajar supaya kalian pintar, supaya nanti kelak bisa berguna gitu. Jadi anak-anak itu mengerti gitu bahwa itu tugas, setiap manusia itu punya tugas, bahkan anak kecil pun punya tugas gitu. Nah, saya rasa itu jawaban dari saya. Terima kasih. Makasih Mbak Berta. Iya, bagus sekali, Masya Allah. Intinya kita jawab pakai Allah. Terserah deh nanti konteksnya mau dikaitin kemana gitu ya. Oh, Bapak itu kerja supaya disayang Allah karena Allah itu berubah. Terserah mau dibawa ke pahala boleh, mau dibawa kepada kerennya pekerjaan ayah boleh, mau dibawa ke mana-mana boleh. Tapi coba latihan kaitkan dengan Allah terus, karena supaya anak tuh melihat bahwa kerja itu pun karena Allah ya. Kenapa kita setiap hari di rumah pun melakukan kegiatan rumah, bebersih, itu juga karena Allah. Bukan, iyalah kalau nggak dibersihin ya nggak bersih lah, kotor gitu kan. Bisa aja gitu kan. Tapi sayang kan ada momen kita bisa mendekatkan anak-anak sama Allah dan Rasulnya gitu. Itu Miska. Apa ya, nggak apa ya, jadi kayak mungkin kalau aku sih ngeliatnya karena aku belum terbiasa dengan konsep ini gitu, jadi kayak pas ditanya tadi masih mikir gimana, apa aku ya? juga belum punya anak kan gitu, tapi kalau udah kebiasa emang kuncinya latihan sih ya berarti. Betul. Nih kan Mbak Mita bilang ya, kalau aku bilangnya papa membantu orang dengan kerjanya itu tempat dapat pahala dari Allah. Biasanya orang dewasa memang dapat uang dari kerja, tapi sebenarnya uang itu datangnya dari Allah gitu. Nah, itu kan akhirnya latihan kita untuk menyederhanakan kalimat. Nyampe nggak nih kalau bebelit dia gitu aja udah aman banget. Kalau kita mau lanjutin bisa. Gitu. Semangat latihan. Ya, semangat ya semuanya, ibu-ibu. Aku senang banget sama kajian hari ini. Mbak Ilma juga terima kasih banyak ya Mbak udah memenuhi undangan kami. Terus makasih juga atas sharing-sharing ilmunya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan ya karena waktu juga yang membatasin kita kayak wow sampai jam 1. Ini keren banget. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Aku manusia biasa yang pasti banyak salah. Yang baik semua dari Allah, yang salah semua dari aku. Ya, dan ya teman-teman kalau misalnya mau nge-follow Hannah di mana Mbak tadi? @hannah.indonesia di Instagram, di podcast juga ada Hannah Indonesia. Doakan ya supaya Hannah memang diberikan Allah seterusnya kesehatan dan kemudahan untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabat Rumaisa sekalian, sebelum aku tutup aku mau ngingetin kalau besok kita ada acara IG Live di Instagramnya Rumaisa itu bersama Ibu Sastri Bakri. Beliau ini akan mengajak kita untuk membahas dakwah dengan tema dakwah Islam dalam merawat budaya integritas. Itu besok di IG Live Rumaisa jam 11 CEST atau jam 4 sore ya untuk yang di Indonesia. Oke, teman-teman sebelum mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke, saya Miska undur diri dari hadapan teman-teman semua. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di tutur kata saya, dan semoga majelis ini bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Amin. Makasih teman-teman semua. Jazakallah khair, Neng Ima dan Neng Miska Bu Hos. Kalian hebat semuanya, Masya Allah. Semangat ya. Di negeri seberang tapi semangat belajar. Maaf lahir batin. Juga semoga lain kali bisa mengisi kajian lagi, seru. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah. Itu juga salah satu tips komunikasi loh. Kalau dipuji orang, kita puji Allah. Kalau kita mau muji, kita puji Allah dulu, baru puji orangnya. Gitu. Betul. Sampai ketemu ya, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live-nya udah bisa stop ya, berarti.